Gadis kecil yang manis ini pergi ke dunia lain untuk menyelamatkan ayahnya. Alasannya, selama 10 malam yang panjang, Tyr menunggu ayahnya pulang, masih mempercayai cerita yang selalu ayahnya katakan padanya, bahwa dia adalah seorang ksatria yang kuat dari kekaisaran Toloksir, seorang pria yang cukup kuat untuk mengalahkan monster dan penjahat. Meskipun mereka miskin, meskipun anak-anak lain bisa menikmati hal-hal yang tidak pernah bisa dia nikmati, dia masih percaya ayahnya akan kembali dan membawanya kembali ke kehidupan yang mereka impikan bersama. Namun harapan itu hancur saat kebenaran yang mengerikan sampai ke rumah mereka. Pria yang paling dia percayai telah tiada, dan gadis kecil yang mengira dia masih punya waktu tiba-tiba hanya ditinggalkan dengan barang-barang dan air matanya. Namun saat dunianya benar-benar hancur berantakan, sesuatu yang mustahil terjadi. Sebuah liontin aneh mulai bersinar, berubah menjadi naga kecil, dan menawarinya satu kesempatan luar biasa, kesempatan untuk menyelamatkan ayahnya berapapun biayanya. Tentu saja, tanpa ragu sedikit pun dia berkata ya. Beberapa jam kemudian, dia dipindahkan ke ladang bunga di dimensi lain. Di sana dia tertidur dan bermimpi tentang malam sebelumnya saat dia berharap naga itu menyelamatkan ayahnya. Saat Tyr membuka matanya, dia melihat seorang anak laki-laki aneh dan panik. Namun setelah melihat tanduk di kepalanya, dia memanggilnya Kamang dan menyadari bahwa dia adalah naga hitam kecil yang ingin membantunya. Dia lalu melihat sekeliling dan melihat mereka berada di tempat lain, jadi dia bertanya di mana dan bagaimana mereka bisa sampai di sana, dan anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia telah membawanya ke tanah air ayahnya. Dia mengetahui betapa besar dan indahnya negeri itu sebelum batu-batu sihir muncul dibandingkan dengan Zongnogu. Dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa karena dia tidak bisa menghidupkan kembali ayahnya, dia membawanya kembali ke masa lalu 7 tahun sebelum dia lahir. Terkejut setelah mengetahui dia telah melakukan perjalanan waktu, Tyr yang menyebut anak laki-laki itu Doraemon memuji kemampuannya, tetapi kemudian dia menjelaskan bagaimana dia telah menghabiskan kekuatannya untuk mencoba membawanya ke sana dan akhirnya membuatkan tempat tidur untuknya setelah dia tertidur. Dia kemudian menjelaskan bahwa meskipun ayahnya saat ini masih hidup, dia tidak akan mengenalnya karena dia belum bertemu dengannya dan dunia ini sangat luas. Jadi tidak ada jaminan dia akan bertemu dengannya. Namun, tekad Tyr tetap tak tergoyahkan, dan dia bersumpah untuk menemukannya dan menjelaskan kepadanya selama ayahnya masih hidup. Tyr mengungkapkan bahwa ayahnya menyebut dirinya ksatria suci terkuat, jadi dia menyatukan petunjuk dan menyimpulkan bahwa para ksatria bertemu di markas Ordo. Dengan itu, dia meraih naga kecil itu dan menetapkan markas Ordo sebagai tujuan mereka berikutnya. Selama periode itu, Bastoferix, seorang tentara bayaran pengembara, mencoba memakan tanaman tetapi menyebutnya menjijikan. Sebaliknya, dia mengeluh tentang semua monster tangkapannya yang mengering setelah jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang dia berpikir untuk menyerang batu sihir tertentu untuk memancing monster keluar, karena kemunculan batu sihir telah menyebabkan lebih banyak monster. Dia teringat melawan monster besar sehari sebelumnya, dan mengira dia akan mati, tetapi kemudian dia selamat. Meski begitu, Basto menyebutnya sia-sia sebelum memilih untuk kembali ke markas Ordo. Tiba-tiba, dia mendengar suara perangkapnya menangkap sesuatu dan bertanya-tanya apa itu, jadi dia mengambil palunya dan menuju ke sana. Beberapa saat sebelumnya, Tyr mengeluh tentang betapa besarnya tempat itu, dan bahkan ingin naga hitam itu menggendongnya dengan sayapnya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia bukan Doraemon dan dia tidak boleh memikirkannya. Lagi pula, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia menyadari bahwa dia telah banyak membantunya dan kemudian menyarankan untuk memijat bahunya. Tetapi dia menolak dan memastikan dia tidak bisa benar-benar membantunya karena jika dia memiliki kekuatan untuk melakukannya, sihir seperti teleportasi dapat dilacak dan mereka akan diburu. Tiba-tiba dia berubah kembali menjadi liontin, mengejutkan Tyr yang mengira dia melakukan itu untuk beristirahat. Jadi dia mengambil liontin itu dan memasukkannya ke dalam tasnya sambil berkata, dia akan menemukan markas Ordo. Tepat setelah itu, dia mengambil beberapa langkah dan menginjak perangkap yang menjeratnya. Dan di saat berikutnya, dia melihat Basto menatapnya seolah-olah dia adalah santapan, jadi dia mengira riwayatnya sudah tamat. Dia dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja dan tidak boleh menangis, dan ini membuat Basto khawatir karena dia berada di hutan tempat monster berkeliaran di malam hari. Dan Tyr tidak hanya sendirian, tetapi dia juga terperangkap dalam perangkapnya dan mencoba meyakinkannya. Dia memberitahunya bahwa ayahnya ada di dekat sini dan dia harus pergi. Dan begitu dia mengetahui hal ini, dia berpikir ayahnya akan terkejut jika melihatnya.
Jadi dia mencoba membebaskannya, tetapi dia dengan cemas menangis agar Kamang menyelamatkannya. Basto mendorongnya untuk lebih banyak menangis, percaya dengan begitu ayahnya yang ada di dekatnya akan mendengarnya dan datang mencarinya. Meski begitu dia terus menangis dan Basto bertanya-tanya mengapa dia menangis saat membicarakan ayahnya, tetapi dia membebaskannya dan menyuruhnya pergi kepadanya. Dia bangun, terkejut dan bertanya apakah dia tidak akan mengejarnya, dan dia terkejut dengan alasannya. Hanya saja dia mengira Basto adalah seorang penculik dan Basto menyadari penampilannya memang cocok dengan seseorang yang mencurigakan. Basto kemudian memberitahunya bahwa perangkap itu bukan untuknya tetapi untuk kelinci, dan dia terkejut. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia menjatuhkan palunya dan mundur perlahan, lalu menyuruhnya pergi ke ayahnya karena berbahaya baginya sendirian di tempat seperti itu. Dia tanpa kata menatapnya dan lari, dan ini membuat Basto khawatir sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah dia harus mengikutinya sampai dia bertemu ayahnya, tetapi tiba-tiba Tyr tersandung dan jatuh telungkup di lantai. Terkejut dia melihatnya menangis dan mengetahui bahwa kakinya terluka. Beberapa saat kemudian dia membalut lukanya dan dia mengetahui bahwa daging kelinci itu enak. Tetapi begitu dia mengatakan padanya semua daging rasanya sama, Tyr tidak setuju dengan mengatakan rasa daging sapi dan ayam berbeda. Saat dia mendengarkan rengekannya, dia bertanya-tanya apakah dia seorang bangsawan karena dia berbicara tentang daging. Juga, tangisannya sangat keras tadi, tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang di sana meskipun dia mengklaim ayahnya ada di dekatnya. Ini membuatnya bertanya di mana ayahnya berada dan dia dengan jujur memberitahunya bahwa ayahnya ada di tempat yang disebut Markas Ordo. Terkejut menyadari bahwa Markas Ordo berjarak 5 hari dari tempat mereka berada meskipun hutannya relatif dekat, Basto mencatat itu bukan jarak yang bisa ditempuh Tyr sendirian. Jadi dia bertanya apa maksudnya ketika dia mengatakan ayahnya dekat sebelumnya. Tyr kemudian mengaku tentang taktik sekolahnya untuk melarikan diri dari penculik, dan Basto menyadari dia tidak hanya terpelajar, tetapi juga berasal dari keluarga yang penuh kasih. Begitu dia mengingat keluarganya, dia menawarkan untuk membawa Tyr ke Markas Ordo, jadi dia tersenyum padanya dan menawarinya semangkuk sup. Dia balas tersenyum padanya tanpa mengetahui bahwa Basto sudah berencana untuk pergi ke sana untuk melaporkan tentang batu sihir yang telah dia serang sehari sebelumnya. Seperti anak manja, setelah mengetahui sup itu terbuat dari wortel, Tyr tampak bingung, tetapi Basto mendesaknya untuk mencobanya karena dia membutuhkan kekuatan. Jadi dia memberanikan diri dan mencobanya. Yang mengejutkannya, dia menyukainya. Kemudian Basto menawarinya porsi lagi. Di sana dia melihat sebuah tulisan di mangkuk dan membacanya, bunyinya, "Ayah, aku mencintaimu." Dia menjadi bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bisa membaca huruf-huruf itu karena itu bukan bahasa Korea seperti yang dia pelajari. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Basto tidak berbicara bahasa Korea dan dia bisa berkomunikasi dengannya. Jadi dia menganggap itu adalah kemampuan Kamang. Dia kemudian memeluk tasnya dan berharap Kamang makan bersamanya agar dia bisa pulih lebih cepat dan bisa menemuinya bersama ayahnya. Malam itu, dia tidur nyenyak sementara Basto mengawasinya, dan keesokan harinya mereka berangkat ke Markas Ordo. 4 hari kemudian mereka tiba di gerbang pertama Markas Ordo, tetapi sayangnya penjaga yang ditempatkan memberitahu Basto bahwa nomor identifikasi tentara bayarannya telah dihentikan, jadi dia tidak bisa melewati gerbang. Dia harus kembali. Beberapa menit kemudian, Basto berteriak di penginapan di luar gerbang pertama dan mengutuk Karl Warben, mengatakan dia pasti berada di balik situasinya. Pemilik penginapan, seorang wanita tua, berteriak pada Basto agar tidak menghancurkan tempat itu. Dia menggendong Tyr dan memandikannya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu kotor di bawah pengawasan Basto. Suami pemilik penginapan muncul dan terkejut bahwa nomor identifikasi tentara bayaran Basto telah dihentikan. Basto kemudian menyimpulkan bahwa Karl pasti telah menyuap para ksatria suci untuk mengusirnya. Kalau tidak mungkin nomor identifikasi yang dia gunakan sekitar 2 minggu lalu tiba-tiba dihentikan. Sebelum datang ke penginapan, Basto berteriak pada penjaga, memberitahu mereka bagaimana dia telah menyerang salah satu dari 3 batu di hutan Brio, yang telah memberi masalah pada keluarga kekaisaran dan dia telah diminta untuk melaporkannya. Yang mengejutkannya, mereka menertawakannya dan mengatakan kasus itu sudah dilaporkan oleh kelompok tentara bayaran Death Hound yang menyerangnya dengan bersih dan rapi. Mereka mengejeknya dengan mengatakan dialah yang mencoba mencuri pencapaian Karl dan mereka menyebutnya tidak tahu malu karena mencoba menipu mereka.
Jadi mereka meneriakinya untuk pergi dengan tenang, atau mereka akan memaksanya. Basto segera menggertakkan giginya setelah mengetahui Karl telah menyabotase dia lagi. Dia menatap tajam para ksatria dan mereka merasa terancam olehnya. Tetapi Tyr dengan lembut menyentuhnya sebelum bertanya apakah dia baik-baik saja. Sikap hangatnya membantunya tenang dan dia meminta maaf padanya sebelum mengatakan akan butuh beberapa waktu untuk sampai ke markas Ordo. Dengan itu, dia pergi, dan para ksatria menjadi santai setelah mengetahui dia siap membunuh mereka. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan Karl dengan orang seperti dia. Saat Basto pergi, dia berpikir tentang di mana harus menenangkan kepalanya, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan menemukan cara untuk sampai ke markas Ordo. Saat ini, dia bertanya-tanya mengapa pintu masuk diblokir untuk mencegah warga sipil yang kehilangan rumah karena batu sihir, dan dia bertanya-tanya apa yang dilakukan para bangsawan dan kaisar. Jax, pemilik penginapan, segera berteriak pada Basto untuk tidak bertindak sejauh itu, dan dia harus belajar mengendalikan amarahnya agar tetap aman. Basto kemudian mengakui frustrasinya karena orang-orang sekarat, dan Tyr melihat dia sedih lagi. Pria tua itu dengan tenang meminta maaf atas apa yang terjadi pada desa Banara, kampung halaman Basto. Ketika Tyr mendengarnya, dia menyebutnya desa pisang, dan dia bertanya-tanya mengapa dia baru mengingatnya sekarang. Begitu dia memastikan itu adalah desa Basto, dia mengingat cerita itu dan menyadari bahwa dia mengenalnya. Dulu, ayahnya memberitahunya bahwa dia pernah memiliki 20 bawahan kuat yang lebih baik dari 100 orang lemah. Dan yang paling dekat di antara mereka adalah Basto, si pemegang palu. Awalnya, dia adalah wakil kapten Deathhound, sebuah kelompok tentara bayaran yang berbasis di desa Banara, yang pemimpinnya, Karl, mempekerjakan Basto tanpa ampun. Dia telah belajar dari ayahnya bahwa Karl telah mengkhianati Basto dan melarikan diri sendirian ketika Basto pergi untuk menyerang batu sihir. Saat itu, Basto akan memenuhi semua perintah Karl dengan syarat Karl akan menjaga istri dan anak perempuan Basto. Tetapi kemudian bencana melanda dan monster yang hanya bisa aktif di malam hari muncul di siang hari. Selama waktu itu, Basto telah pergi untuk menyerang batu sihir lain. Tetapi kemudian desanya terjebak dalam serangan gencar. Jadi penduduk desa menangis meminta bantuan dari Karl, tetapi si bodoh yang mabuk itu memerintahkan mereka untuk tenang, sementara dia dengan cepat menilai situasi dan mengevakuasi mereka. Seperti itu, sampah masyarakat itu berpura-pura memeriksa situasi tetapi diam-diam melarikan diri. Mereka semua menunggunya, tetapi mereka terbunuh. Dan pada saat Basto kembali, dia melihat keluarganya yang sudah meninggal dan meratapi mereka. Berdasarkan cerita itu, Basto meninggalkan Deathhound dan Karl menyuap para ksatria suci untuk menghapus kartu identifikasi Basto. Melihat semuanya terjadi di hadapannya, Tyr menyadari itu benar. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Basto yang ditinggalkan sendirian bertemu dengannya yang menduduki peringkat terbesar pada saat itu, dan dia membuatkan id baru untuk Basto dan menyuruhnya ikut karena dia melihat bahwa Basto adalah orang yang kuat dan baik hati. Saat ini, Tyr menyadari yang harus ia lakukan hanyalah menemukan ayahnya agar bisa membantu Basto. Sayangnya, ayahnya ada di dalam Ordo dan mereka harus pergi ke sana agar ayahnya bisa membantu Basto. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara masuk ke sana? Tyr memikirkannya sepanjang hari, dan saat ia tertidur, alisnya berkerut karena begitu khawatir. Tak lama kemudian, Basto menyelimutinya dengan benar sambil bertanya-tanya apakah ada cara baginya untuk mendapatkan nomor identifikasi tentara bayaran baru atau masuk ke dalam Ordo. Bahkan jika ia tidak bisa masuk, ia bertanya-tanya apakah ia bisa menitipkan Tyr pada seseorang yang bisa masuk ke sana. Ia tersenyum sambil menatapnya dan berkata bahwa itu adalah pertemuan yang singkat. Beberapa saat setelah ia tertidur, Kamang keluar dari tas dan melihat Tyr tidur dengan nyenyak. Ia mengatakan betapa khawatirnya ia, tapi ia senang Tyr bisa datang sendirian sampai ke pinggiran Ordo. Ia kemudian berharap bisa tinggal lebih lama di sisinya, tapi sayangnya kekuatannya belum pulih sepenuhnya setelah memutar balik waktu, dan ia merasa menyedihkan karenanya. Ia lalu menyuruhnya untuk menunggu sedikit lebih lama. Keesokan paginya, saat Tyr bangun, ia mencari-cari Basto, tapi pemilik penginapan memberitahunya bahwa ia sudah pergi pagi-pagi, jadi ia mengajak Tyr untuk ikut berbelanja dengannya. Tyr dengan senang hati setuju, dan beberapa menit kemudian, mereka tiba di pasar yang ramai dan dipenuhi banyak tunawisma. Nenek pemilik penginapan memberitahu Tyr betapa situasinya semakin memburuk, dan itu disebabkan oleh batu sihir besar yang muncul dan memanggil monster. Tyr melihat dengan matanya sendiri betapa parahnya situasi itu, seperti yang dikatakan Basto padanya.
Tiba-tiba, seorang bangsawan berteriak pada seseorang, mengklaim orang itu menyentuh dompetnya, tapi orang itu bersikeras bahwa ia hanya tidak sengaja menabraknya. Namun, pria itu menampar wajahnya, dan Tyr terkejut dengan tindakan biadab itu. Itu membuatnya teringat pada wanita dari kamar 203 yang selalu dipukuli oleh seorang pria setiap hari, dan berkata bahwa wanita itu adalah orang yang baik. Ia menjadi marah dan muncul di depan bangsawan itu, berteriak padanya untuk berhenti memukul orang, mengatakan itu perbuatan jahat. Menyadari Tyr tidak bersamanya, si nenek melihatnya tepat di depan bangsawan marah yang menatap tajam ke mata anak itu. Orang-orang di sekitar mereka serempak menyuruhnya untuk membiarkan gadis itu, tapi ini membuatnya semakin marah karena mereka bertingkah seolah bisa memerintahnya. Syukurlah, nenek pemilik penginapan muncul dan menyadarkannya dengan mengingatkan bahwa ganggang belakang penuh dengan orang yang tidak akan rugi apa-apa. Jadi ia tidak seharusnya membuat marah siapapun di distrik itu atau ia bisa berakhir menjadi mayat. Terkejut, ia melihat sekeliling dan melihat rakyat jelata memelototinya, jadi ia pun kabur. Kagum, Tyr memuji si nenek yang menghampiri korban yang ditampar dan bertanya mengapa ia tidak datang ke penginapan. Wanita itu berbicara kasar padanya, dan ini membuat si nenek kesal yang memarahinya dan mengingatkannya tentang wajahnya yang bengkak. Ia menyuruhnya untuk mengikutinya ke penginapan. Tyr, di sisi lain, ketakutan dan bertanya-tanya apakah ia telah menolong orang yang baik. Beberapa saat kemudian, si nenek menyajikan makanan untuk Tyr dan kemudian memberikan sepotong kain kepada wanita muda itu untuk menyeka wajahnya. Ia mengeluh, tapi si nenek balas membentaknya, jadi wanita muda itu dengan marah menyeka wajahnya. Terkejut dengan perilakunya yang kasar, Tyr menyebut wanita muda itu jahat. Sambil ketakutan, ia bertanya apakah wanita itu mencuri dompet bangsawan dan memanggilnya bibi. Ini membuatnya marah, jadi ia melepas tudungnya dan berteriak pada mereka bahwa ia adalah seorang laki-laki. Tyr sangat terkejut saat mengetahui bahwa Fail adalah seorang laki-laki. Ia berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihat seorang pria yang terlihat seperti perempuan. Fail lalu menyela mengaku bahwa ia memang mengambil dompet pria itu, tapi dompet itu awalnya miliknya. Ia menjelaskan bahwa ia telah membayar pria itu sebelumnya untuk membentuk kelompok tentara bayaran dengannya, tapi pria itu mencoba menipunya dan kabur dengan uangnya. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa seseorang dengan statusnya tidak cukup layak untuk menerima gelar ksatria. Jadi pilihan terbaik berikutnya adalah menjadi tentara bayaran dan mulai berburu monster untuk mendapatkan uang. Tyr bertanya, apakah membentuk kelompok tentara bayaran akan membuat mereka mendapatkan kartu identifikasi? Dan Fail membenarkannya, tapi ia menambahkan bahwa mereka harus lulus ujian tentara bayaran terlebih dahulu. Mendengar tentang keuntungan dari sebuah guild, Tyr menyarankan agar mereka membentuk satu guild bersama, tapi Theo membentaknya dan memanggilnya anak nakal. Ia bertanya apakah Tyr tahu implikasi bekerja dengan tentara bayaran, tapi Tyr dengan lembut menjawab bahwa ia punya monster boneka legendaris. Ia juga memberitahu Fail tentang Basto yang juga sangat kuat, tapi Fail tidak menganggapnya serius. Basto kemudian menyela, memberitahunya betapa mampunya ia menangani batu sihir kecil sendirian. Ia memberitahu Fail tentang batu sihir kecil Briowoods yang ia serang baru-baru ini, tapi Fail menolak klaimnya karena ia telah mendengar cerita yang berbeda. Menurut yang ia dengar, sebuah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Karl yang bertanggung jawab menyerang batu sihir itu. Tyr lalu menyela, menjelaskan bagaimana Karl telah mencuri penghargaan atas pekerjaan Basto dan bahkan menonaktifkan nomor identifikasinya sehingga ia tidak bisa membuktikan dirinya. Mendengar ini, Veil benar-benar terkejut. Basto lalu memberitahunya bahwa ia akan membuktikan klaimnya cepat atau lambat, tapi ia akan melakukannya setelah mendapatkan kembali nomor identifikasinya. Ia menjelaskan bahwa ia telah berjanji untuk membawa Tyr ke ayahnya yang saat ini berada di dalam Ordo. Pada saat itulah Veil menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Menyusun detail-detail yang baru saja ia dengar ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua tidak terlihat seperti tipe yang akan berbohong demi keuntungan pribadi, ia memutuskan untuk mempertimbangkan membentuk kelompok dengan mereka. Selain itu, setelah menyia-nyiakan 2 bulan mencoba membentuk guild tentara bayaran yang sempurna, ia menyimpulkan bahwa ia tidak akan rugi apa-apa. Ia memberitahu Basto dengan tegas bahwa ia harus berusaha untuk tidak menjadi beban baginya, atau ia akan ditinggalkan. Dengan itu, mereka membentuk sebuah guild. Keesokan harinya, saat guild yang baru terbentuk menuju untuk menyerang batu sihir, Tyr tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia membayangkan tugas itu sebagai sesuatu yang menyenangkan seperti kegiatan kurikuler yang biasa ia ikuti di taman kanak-kanak. Ia bahkan mencoba meyakinkan 2 orang lainnya bahwa ia cukup kuat untuk mengalahkan beberapa monster.
Tapi Basto memotongnya, menjelaskan secara rinci bahaya yang terkandung dalam misi yang akan mereka jalani. Ia menyuruhnya untuk membayangkan hal paling menakutkan yang ia tahu, dan Tyr langsung teringat pada Tyrannosaurus Rex. Basto kemudian memberitahunya bahwa monster yang akan mereka hadapi setidaknya 10 kali lebih menakutkan dari predator puncak itu, membuat gadis kecil itu ketakutan di tempat. Setelah memberitahu Tyr tentang bahaya ikut dalam misi, Basto dan Val memutuskan untuk menitipkannya pada Nordex, seorang peramal tua. Mereka kemudian berjanji akan kembali sebelum fajar saat mereka bersiap untuk pergi. Saat mereka bersiap untuk pergi, Tyr teringat hal-hal yang biasa ayahnya ceritakan tentang monster. Ayahnya telah mengajarinya tentang berbagai jenis monster serta berbagai metode serangan yang cocok untuk mengalahkan setiap jenisnya. Sebelum mereka pergi, Vale menggoda Tyr, menyuruhnya untuk tidak menangis seperti gadis kecil saat mereka pergi, yang membuatnya kesal. Tyr kemudian dengan sengaja hanya mendoakan keberuntungan untuk Basto dalam misi saat mereka pergi. Di perjalanan, Basto dengan santai mengemukakan spekulasinya tentang Tyr sebagai anak bangsawan, tapi Vale menyangkal teori itu, menyatakan bahwa anak bangsawan tidak akan sendirian di hutan. Saat mereka melangkah lebih jauh, Basto memberitahu Vale penemuannya yang mengejutkan tentang jenis nama yang diklaim Tyr diberikan oleh orang tuanya. Ia memberitahu Basto bahwa nama keluarganya adalah Kim, yang merupakan nama yang cukup aneh untuk seorang bangsawan, terutama di era itu. Berdasarkan sedikit informasi yang diberikan Tyr tentang ayahnya, Bastok telah melakukan sedikit penelitian yang membawanya pada kisah-kisah tentang Deokpal, masa lalu tragis ayah Tyr. Menurut apa yang ia temukan, Deokpal kehilangan seluruh keluarganya di sebuah desa dan sejak saat itu menjadi tentara bayaran pengembara. Sebelum insiden tragis itu, Deokpal sebelumnya adalah wakil kapten dari kelompok yang sangat terampil bernama Deathhound. Dan berdasarkan informasi yang dimiliki Basto tentang Deathhound, ia tahu betapa terampilnya mereka. Jadi ia percaya bahwa bertemu Deokpal akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup baginya. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka menyadari bahwa semakin dalam mereka masuk, area itu semakin berubah menjadi labirin. Mereka menemukan batu sihir kecil yang tumbuh di setiap ruang penyimpanan yang mereka lewati, tapi yang paling menarik bagi mereka adalah jarak yang jauh di antara setiap batu. Mereka kemudian memutuskan untuk hanya menyerang batu sihir yang lebih dekat ke pintu masuk dan segera pergi. Saat menemukan batu terdekat, mereka benar-benar terkejut karena retakan besar yang tidak biasa mulai terbentuk di sekitar mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa yang baru saja mereka temui bukanlah batu sihir kecil, melainkan batu sihir medium. Di pintu masuk gua tempat Basto dan Vale masuk, Tyr duduk dalam pengawasan Nordex, berdoa dengan putus asa agar mereka kembali dengan selamat. Tiba-tiba, retakan besar mulai muncul di tanah dan di langit, membuatnya benar-benar terkejut. Tiba-tiba, monster mulai muncul dari retakan, jadi Nordex terpaksa melindungi Tyr. Mengingat ia memiliki beberapa pengalaman bertarung sebelumnya, Nordex menahan beberapa monster tapi menginstruksikan Tyr untuk lari secepat yang ia bisa. Saat ia berlari, Tyr menyadari bahwa ada kemungkinan besar Basto, Vale, dan Nordex tidak akan selamat. Ia kemudian menjadi frustrasi karena ia selalu menjadi orang yang dilindungi, sama seperti saat ayahnya masih hidup. Pada saat itu, ia berdoa dengan putus asa kepada semua dewa yang bisa ia pikirkan untuk memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan anehnya, doanya langsung terjawab saat kerangka-kerangka kuat mulai bermunculan. Masih di dalam gua, Basto dan Vale melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan gerombolan monster yang menyerang mereka, tapi hanya nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Basto telah mengintai area yang sama 2 hari yang lalu, dan pada saat itu, yang ada hanyalah batu sihir kecil. Jadi fakta bahwa batu sihir medium bisa tumbuh dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang ia anggap sangat aneh. Akhirnya, mereka berdua kewalahan oleh jumlah monster yang menyerang mereka sampai-sampai mereka mulai merasa tidak berdaya. Menyadari tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, Vale meyakinkan dirinya sendiri bahwa lebih baik mati di tangannya sendiri daripada dicabik-cabik oleh monster, jadi ia mengeluarkan racun dan mencoba meminumnya. Sebelum ia sempat meminum racun itu, sesuatu yang tak terduga terjadi saat sekelompok kerangka kuat muncul dari tanah dan mulai menyerang monster-monster untuk mereka, membuat monster-monster itu kacau balau. Menyadari bahwa itu hanya bisa menjadi kemampuan seorang necromancer, kedua pria itu saling berhadapan untuk mengetahui apakah yang lain bertanggung jawab atas mantra itu, tapi mereka berdua menyangkalnya.
Mereka kemudian menjadi bingung karena tidak hanya mereka tidak tahu siapa perapal mantra itu, tapi nekromansi adalah sihir yang hanya muncul dalam legenda kuno. Tak lama kemudian, mereka didekati oleh Tyr di tengah-tengah beberapa kerangka yang datang menangis kepada mereka tentang betapa takutnya ia bahwa mereka akan mati. Tapi ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Kerangka-kerangka di sekitarnya terus menjaga dan melaporkan detail kepadanya, seolah-olah ia adalah tuan mereka. Saat itulah mereka sadar bahwa gadis kecil yang selama ini mereka coba lindungi adalah orang yang bertanggung jawab atas sihir nekromansi yang kuat itu. Tak lama kemudian, mereka bergabung dengan Nordics yang tampaknya terluka parah. Ia juga telah diselamatkan oleh kerangka-kerangka itu saat berada di ambang kematian. Karena keunggulan jumlah dan sinkronisasi mereka, para tengkorak tidak hanya mengalahkan semua monster yang kabur, tidak menyisakan satupun. Salah satu tengkorak juga melapor pada Tyr bahwa mereka telah mengumpulkan semua inti monster di dalam gua. Saat mereka kembali ke gua, mereka terkejut bukan hanya karena jumlah inti monster yang mereka temukan. Inti monster itu sangat penting bagi mereka. Tanpanya, mereka tidak akan bisa lulus ujian tentara bayaran. Normalnya, butuh waktu lama untuk mengekstrak dan mengumpulkan inti dari setiap monster yang mereka kalahkan, tetapi melihat semuanya terkumpul dengan mudah di satu tempat terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ketiga, pria itu kemudian meluangkan waktu untuk menjelaskan betapa langkanya seseorang seusianya menjadi sekuat dia. Namun selama itu, yang bisa Tyr pikirkan hanyalah fakta bahwa ayahnya juga pernah dianggap sebagai yang terkuat. Dia lalu dengan tenang menjawab bahwa darah lebih kental daripada air, membuat seluruh kelompok terkejut. Masih di dalam gua, para pria itu bertanya pada Tyr apa maksud perkataannya, jadi dia terpaksa sedikit membanggakan ayahnya. Dia memberitahu mereka bahwa ayahnya adalah ksatria suci terkuat, jadi mereka sadar bahwa dia mungkin mewarisi kemampuannya dari ayahnya. Tapi ada sesuatu yang masih terasa aneh dengan seluruh narasi itu. Di dunia mereka, dua jenis kemampuan berbeda bangkit, kekuatan suci dan kekuatan sihir. Ksatria suci membangkitkan kekuatan suci dan menggunakan kekuatan itu pada pedang. Sementara penyihir membangkitkan kekuatan sihir dan menggunakan berbagai bentuk sihir sebagai hasilnya. Kedua jenis yang berbeda itu saling bertolak belakang. Jadi hanya ada pengecualian langka di mana seorang anak yang lahir dari ksatria suci akan membangkitkan kekuatan sihir. Tahayul bahkan mengatakan bahwa dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dengan kekuatan yang berlawanan dengan orang tua mereka seringkali menghancurkan lingkungan sekitar dan menyebabkan bencana. Berpikir mendalam tentang klaim Tyr bahwa ayahnya adalah ksatria suci terkuat, Vail menghubungkannya dengan keluarga bangsawan tertentu bernama Luminin. Luminin adalah keluarga bangsawan yang telah menghasilkan ksatria dengan kekuatan suci berkemurnian tinggi selama beberapa generasi. Tyr juga memberitahu mereka bahwa dia tinggal sendirian dengan ayahnya di sebuah rumah kecil yang nyaman, menyangkal semua yang mereka pikirkan tentang dia berasal dari keluarga Luminan. Dia bercerita kepada mereka tentang bagaimana ayahnya tiba-tiba pergi suatu hari, membuatnya berakhir sendirian bersama Kamang di hutan. Melihat lebih dekat kalung batunya, Vail langsung mengidentifikasinya sebagai panggilan permanen yang dia panggil secara tidak sadar setelah membangkitkan kekuatannya. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa sekarang setelah mereka akhirnya bisa lulus ujian tentara bayaran, dia pasti akan menemukan ayahnya di Ordo, meskipun ayahnya tidak akan mengenalinya. Ketika mereka bertanya, apa maksudnya, dia menjelaskan bahwa saat Kamang menggunakan sihirnya untuk memutar kembali waktu, mereka berakhir di masa di mana ayahnya belum mengenalnya, seolah-olah dia telah dihapus dari pikirannya. Mendengarkan ceritanya, para pria itu membuat teori mereka sendiri tentang apa yang terjadi. Menurut mereka, Tyr lahir di keluarga Luminan yang agung dan perkasa sebagai anomali dengan kekuatan sihir. Jadi, untuk melindunginya, ayahnya pasti melarikan diri bersamanya dan tinggal bersamanya di sebuah kandang di hutan. Tapi kemudian seseorang pasti masih ikut campur dan menghapus Tyr dari ingatannya, menyebabkan dia meninggalkannya di hutan. Sementara Vail terus mengamuk dengan teorinya tentang masalah ini. Basto menyuruhnya untuk tenang karena mereka belum bisa memastikan apapun. Vail kemudian meyakinkan Tyr bahwa meskipun dia mungkin akan ditolak karena terlalu muda untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran, mereka akan menemukan cara dan memastikan dia bertemu kembali dengan ayahnya. Masing-masing dari mereka berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi secara khusus memperingatkannya untuk menyembunyikan kemampuannya agar dia tidak menjadi target orang jahat. Ketakutan, Tyr setuju dengan apa yang dikatakan kepadanya karena dia tidak boleh membahayakan satu-satunya misinya untuk menemukan ayahnya.
Meski begitu, mereka tahu betapa berharganya kekuatannya bagi kelompok itu, jadi mereka memikirkan cara untuk mendaftarkannya sebagai anggota sambil menyembunyikan identitas dan kekuatannya. Tyr kemudian muncul dengan ide menarik di mana dia akan mengaku sebagai orang tua yang berubah menjadi anak berusia 4 tahun. Dengan begitu, dia bisa tetap menjadi bos simbolis kelompok tentara bayaran sehingga dia bisa menunjukkan kemampuannya secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, kelompok itu memutuskan untuk pergi ke Ordo untuk mewujudkan rencana mereka. Ketika mereka tiba di Ordo, untuk mendaftarkan serikat tentara bayaran mereka menyerahkan batu monster yang mereka peroleh, dan para ksatria yang bertugas bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengumpulkan sebanyak itu. Selain Basto, yang terlihat cukup kuat, anggota kelompok lainnya tampak seperti karakter figuran yang tidak berguna. Ketika mereka mencoba menginterogasi mereka, yang mengejutkan, mereka dijawab oleh Tyr, yang dengan tegas memperkenalkan dirinya sebagai Archmage dan Necromancer hebat, meminta mereka untuk tidak meremehkannya. Sementara para ksatria bertanya-tanya urusan apa yang dimiliki seorang anak di tempat seperti itu, Tyr memanggil salah satu prajurit tengkoraknya dan memamerkannya kepada mereka untuk membuktikan klaimnya. Terkejut, mereka memintanya untuk menyebutkan namanya, tetapi Basto menyela, menyebut mereka kurang ajar karena berani menanyakan nama tuannya. Tyr kemudian memerintahkan Basto untuk mundur. Mereka telah meluangkan waktu untuk berlatih jenis sandiwara yang akan mereka mainkan agar Tyr bisa memenuhi gelar Raja Necromancer sebelumnya. Seperti yang dilatih, Tyr mengintimidasi para ksatria lebih jauh dengan tengkoraknya sambil mengatakan bahwa mereka tidak dapat menangani nama aslinya. Dia memberitahu mereka bahwa aliasnya adalah Raja Necromancer dan mereka harus memanggilnya seperti itu. Sementara itu, File diam-diam mengolok-olok cara Tyr salah mengucapkan kata-kata tertentu selama ini. Ternyata intimidasi itu berhasil karena para ksatria mencatat nama mereka dan segera memulai pendaftaran resmi. Mereka kemudian dibawa ke ruang tunggu untuk menunggu dokumen resmi. Di ruang tunggu, Nordex yang hanya disewa untuk memenuhi jumlah persyaratan minimum, meminta mereka untuk membiarkannya tetap bersama mereka, setidaknya sampai dia bisa membalas budi Tyr karena telah menyelamatkannya. Dan mereka setuju. Dia bertanya apakah Tyr sudah memikirkan nama untuk kelompok itu, tetapi Tyr, yang sangat sibuk merencanakan cara bertindak yang tepat, tidak memikirkannya. Dia menyarankan nama yang kekanak-kanakan, tetapi itu hanya membuat Vail menertawakannya dengan keras. Ketika seorang ksatria kembali untuk melayani mereka, dia mengungkapkan bahwa nomor tentara bayaran mereka telah terungkap, tetapi mengatakan pada Tyr bahwa dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lebih lanjut. Mengingat instruksi ketat yang dia terima dari yang lain untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebelumnya, Tyr hanya mengintimidasi ksatria itu dengan salah satu prajurit tengkoraknya lagi sampai dia setuju untuk berhenti bertanya. Sebelum ksatria itu pergi, dia mengungkapkan bahwa mereka telah menerima perintah ketat dari atasan agar tidak memberikan nomor identifikasi kepada Basto. Ketika mereka bertanya mengapa, dia mengungkapkan bahwa Basto telah dilaporkan oleh Karl telah melakukan tindakan ilegal di dalam kelompok tentara bayaran. Menurut Karl, Basto telah memeras sejumlah besar uang dan barang dari serikat dan melarikan diri dengannya. Ternyata Karl lah yang bertanggung jawab melakukan semua kekejaman yang dituduhkannya pada Basto. Dia kemudian mencabut nomor identifikasinya tanpa proses verifikasi apapun, sehingga dia tidak akan bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mendengar ini, Basto menjadi marah karena Karl tidak hanya merampas kesempatannya untuk melindungi keluarganya, tetapi dia juga melabelinya sebagai penjahat, padahal dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Sepintar apapun dia, Vail menyadari bahwa Karl pasti telah mencoba menyuap seseorang untuk menetapkan perintah semacam itu. Dia kemudian memutuskan untuk menginterogasi ksatria itu tentang hal itu. Mendengar kata suap, Tyr teringat apa yang diajarkan kepadanya tentang suap dari lini masa sebelumnya, sehingga dia dapat memahami implikasi dari apa yang dilakukan Karl untuk menindas Basto. Ksatria itu kemudian menjelaskan bahwa dia memahami kesulitan Basto, tetapi sayangnya bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena orang yang disuap Karl adalah komandan berpangkat tinggi yang baru diangkat. Menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, Basto mulai tenggelam dalam pikirannya. Dia telah mendaftar untuk kehidupan tentara bayaran karena dia percaya itu adalah satu-satunya cara dia bisa membalaskan dendam keluarganya. Dia menginstruksikan Vail untuk mengantar Tyr pergi, sementara dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah hanya untuk diinterupsi oleh kejutan terbesar dalam hidupnya. Tyr bertanya pada ksatria itu jumlah yang ditawarkan Karl.
Dia kemudian memberitahunya bahwa dia bersedia bersaing dengan jumlah uang yang dia tawarkan. Dengan itu, dia membuka ranselnya dan menawarkan permata berharga dalam jumlah yang tak terhitung. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia bersedia menawarkan lebih banyak lagi. Dan tidak seperti suap biasa yang biasanya ditawarkan dalam kotak apel, dia mengumumkan bahwa dia akan memberikannya secara terbuka dalam tas mewah, membuat seluruh ruangan terkejut. 1 jam kemudian, nomor identifikasi baru dikeluarkan untuk Basto. Sekarang setelah mereka resmi, mereka diharuskan mendaftarkan nama kelompok mereka. Yang mengejutkan semua orang, TIR mendaftarkan kelompok tentara bayaran mereka sebagai Agavert, yang ternyata jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Kemudian, ketika mereka bertanya bagaimana dia mendapatkan nama itu, dia mengungkapkan bahwa dia telah melihat kata Trevaga tertulis dengan jelas di sebuah papan nama selama mereka menunggu. Jadi dia memutuskan untuk menyusun huruf-hurufnya secara terbalik. Saat mereka pergi, Basto berterima kasih pada TIR dengan tulus, berjanji untuk membantunya menemukan ayahnya apapun yang terjadi. Dia kemudian memerintahkan agar mereka makan sesuatu yang lezat ketika mereka kembali ke penginapan. Setelah saat itu, rumor mulai menyebar tentang kelompok tentara bayaran yang misterius. Tidak butuh waktu lama sampai berita itu sampai ke Tesitan Veronio, pemimpin kelompok tentara bayaran Trevaga. Di pinggiran kota di markas kelompok tentara bayaran Trevaga, beberapa bawahan Tesitan menyebarkan berita tentang kelompok tentara bayaran Agavert yang menarik. Sementara beberapa anggota mendiskusikan apakah kelompok tentara bayaran baru itu pantas mereka minati, Alarich, seorang anggota senior, berbagi apa yang dia ketahui tentang kelompok itu. Menurut fakta yang telah dia kumpulkan, salah satu anggota kelompok itu adalah seorang penyihir yang sudah cukup langka dengan sendirinya. Untuk menjadi seorang penyihir, seseorang harus dilahirkan dengan kekuatan sihir sebagai bakat bawaan. Dan bahkan dengan itu, dibutuhkan banyak sekali latihan untuk mencapai tingkat itu. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa individu misterius ini bukan hanya seorang penyihir, tetapi atribut yang dikabarkan dia kendalikan adalah nekromansi, atribut yang hanya pernah mereka dengar dalam legenda. Tertarik, Tesitan bertanya apakah informasi itu sudah diverifikasi, dan Alaric membenarkannya karena dia mendapatkannya dari sumber terpercaya. Livia, salah satu anggota kelompok, berkomentar bahwa semua penyihir sebelumnya di seluruh benua telah direbut oleh kelompok tentara bayaran peringkat atas. Jadi kemunculan penyihir baru yang tiba-tiba menjadi pemimpin kelompok adalah sesuatu yang luar biasa. Tesitan memeriksa nama-nama anggota kelompok dan terkejut karena dia belum pernah mendengar apapun tentang mereka sebelumnya, kecuali Basto yang cukup terkenal saat menjadi wakil Kapten Deathhound. Menyadari bahwa penyihir misterius itu menggunakan Raja Necromancer sebagai alias, bukan nama asli, ditambah dengan fakta bahwa dia mengaku telah berubah menjadi wujud anak berusia 4 tahun, dia menyimpulkan bahwa individu itu pastilah orang yang menarik. Dia kemudian dengan bercanda memberitahu para pemimpin kelompok tentara bayaran lainnya untuk mulai cemas agar mereka tidak tertinggal peringkat dari Raja Necromancer ini. Ini membuat marah pemimpin Reaper yang kelompoknya berada di peringkat kedua, dan dia meneriaki Tesitan karena bersikap sombong karena dia yang pertama. Baginya dia percaya tidak akan lama sebelum posisi itu direbut. Kenyataannya, dia tahu bahwa sejak Tesitan mendirikan Trevaga dan muncul, dia tidak pernah turun dari peringkat pertama dalam peringkat kelompok tentara bayaran. Bahkan sekalipun, tapi itu tidak mengubah keyakinan Reaper. Setelah mendengar Reaper membentaknya, Tesitan mengolok-oloknya dengan bertanya apakah Reaper berpikir dia akan mengambil posisinya jika dia melakukan kesalahan. Dan ini membuat Reaper marah karena Tesitan tidak terganggu sedikitpun, dan dia memarahi Reaper dengan mengatakan bahwa pergi ke gym saja tidak cukup untuk membuatnya menjadi yang pertama karena dia juga harus menggunakan otaknya. Tesitan bangkit bersama kelompoknya, dan saat mereka akan pergi, dia menasihati Reaper untuk tidak terlalu menyebalkan atau dia tidak akan menyisakan satupun batu sihir untuk diserang Reaper mulai saat itu. Marah, Reaper menyebutnya pria yang menyebalkan. Di luar gerbang pertama, di gerbang masuk, Tyr berjemur di bawah sinar matahari dan memasukkan beberapa kue yang dipanggang wanita tua itu ke dalam mulutnya. Veil senang dia bahagia dan dia memanggilnya Raja Necromancer, tapi dia merasa malu saat dipanggil begitu, jadi dia menyuruhnya memanggilnya Tyr jika hanya ada mereka. Pemuda itu nyaris tidak bisa menahan tawanya. Lalu dia bertanya apakah dia sangat menyukai nama itu dan mencolek pipinya sambil melakukannya. Dia memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa karakter terkuat memiliki nama panggilan. Lagi pula, boneka Puppetmon yang populer juga punya nama lain. Dia lalu bicara omong kosong yang tidak dimengerti Veil, dan dia bertanya apakah Veil bodoh.
Tapi kemudian Basto dan Nordics muncul dengan jubah kelompok mereka yang memiliki desain boneka kelinci lucunya. Matanya berbinar melihatnya, dan para pria dewasa tidak mempermasalahkannya kecuali Vale yang menyebutnya serangga merah muda yang menghancurkan hati Tyr. Busto kemudian mengingatkannya tentang keadaan mereka dan mengapa identitas Tyr, pemimpin mereka, tidak boleh terungkap, yang berarti sekali dia membuat keputusan, itu tidak bisa diabaikan. Vale tahu memang begitu, tetapi tidak tahan dengan gambar yang terlihat sangat feminin dan dia menyebutnya serangga berjamur. Nordics kemudian mengenang bagaimana dia dan Tyr bekerja sangat keras untuk menggambarnya dan sulit baginya untuk memilih di antara para puppet man. Sekarang Vale mengeluarkan tinta dan berkata dia akan menghapusnya, dan Tyr yang melihatnya melompat ke arahnya dan menggigit lengannya menempel padanya seperti piranha. Dia meneriakinya karena meneteskan air liur di lengannya dan membandingkannya dengan anjing, tetapi dia menolak. Tetap saja, dia memberitahunya bahwa dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan saat dia bersiap menuangkan tinta pada gambar itu, Tyr berteriak padanya untuk berhenti. Dan yang mengejutkan mereka, tinta itu tumpah. Vale kemudian melihat tangannya dan melihat darah menetes darinya dan melihat seekor naga yang bisa bicara, bertanya apakah alasan dia dipanggil adalah karena amukan Vale. Kamang menjilati dirinya sendiri setelah menggigit jari Vale, mengejutkan semua orang, termasuk Tyr. Vale kemudian bertanya pada Tyr apakah dia memanggil monsternya untuk menyerangnya, tetapi dia menyangkalnya. Vasto kemudian melemparkan serbet ke Vale dan menyuruhnya untuk tidak menginterogasi Tyr lebih jauh. Dan seperti yang pasti, dia dengar dari Nordics tentang Tyr yang belum lama membangkitkan kekuatannya, jadi mengendalikannya akan sulit. Vale mencoba yang terbaik untuk tetap tenang saat dia menyeka darah dari jarinya, dan dia menyatakan bahwa tindakan itu menentang seorang anggota. Basto kemudian mengoreksinya dengan memperingatkan Vale untuk tidak bertindak gegabah karena dia akan kalah. Vale menatap naga yang hanya menyeringai padanya dan ini membuatnya kesal. Jadi dia meretakkan buku-buku jarinya dan bersiap untuk bertarung. Dengan cepat, Tyr meraih naganya, mengatakan dia tidak bisa memaafkannya dan berlari ke atas untuk memarahinya. Sesampainya di sana, dia menatap Kamang dengan tajam dan bertanya, mengapa dia menyakiti Vale, tetapi Kamang hanya berbaring, dan itu mengejutkan Tyr yang mencoba memarahinya lebih lanjut dengan bertanya, siapa yang menyuruhnya melakukannya. Tapi kemudian dia memberitahunya bahwa itu adalah pilihannya, dan dia menyadari kehendak bebasnya, dan bagaimana dia bisa memilih untuk menjawab. Dia kemudian mencoba memperingatkannya untuk tidak menyakiti orang, tetapi kemudian dia mengingatkannya bahwa dialah yang pertama kali menggigit Vale. Terkejut, Tyr mencoba membela diri, tetapi kemudian Kamang memujinya karena melakukannya dengan baik, karena dia tidak tahu Tyr bisa melangkah sejauh ini sendirian tanpanya. Dia kemudian menyebut dirinya menyedihkan karena berhibernasi begitu lama hanya untuk memutar kembali waktu sedikit. Dia langsung membelanya dengan mengingatkannya bahwa dia berkata, menyentuh dimensi itu sulit, tetapi Kaman mengoreksinya dengan mengatakan dia menggunakan banyak kekuatan karena dia lemah. Dia kemudian menasihati Tyre untuk terus melakukan apa yang dia lakukan dan lebih baik menyembunyikan identitasnya dengan gelar Raja Necromancernya dan dia juga sebagai panggilan permanennya. Dia bertanya-tanya apakah dia juga punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya dan kemudian setuju untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah monster boneka legendaris. Saat itu dia memberitahukan namanya Lucario. Kamang berubah menjadi anak laki-laki dan setelah tahu bahwa berkat dialah dia akan bisa bertemu ayahnya lagi. Tyr berterima kasih pada Lucario dan memeluknya. Dia kemudian membersihkan hidungnya yang berlendir dan memberitahunya bahwa mereka akan memasuki Ordo keesokan harinya dan akan menemukan ayahnya dan pasti akan membalas kebaikan Lucario ini. Dia memberitahunya setiap kali dia lelah, dia harus beristirahat di dalam tasnya. Dan untuk menjaga identitasnya, lebih baik terus memanggilnya. Tanpa memberinya kesempatan untuk berdebat, dia menyelesaikan keputusannya sebelum menyeretnya pergi bersamanya. Begitu tangan mereka bersentuhan, Lucario mengonfirmasi bahwa kekuatan Tyr lah yang membangunkannya pada malam naas itu. Dia turun dengan gembira dan memberitahu yang lain bahwa Kamang akan meminta maaf. Tetapi mereka menatapnya seolah-olah dia sudah gila. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah kembali menjadi liontin. Vale membiarkannya, mengatakan itu keren sebelum jarinya digigit, dan ini membuatnya bahagia. Jadi dia memeluknya, tetapi kemudian dia menganggapnya sebagai orang aneh. Keesokan harinya, Basto memberitahunya bahwa saat mereka akan berangkat, sejak saat itu, dia akan menjadi Raja Necromancer lagi, dan dia setuju dengan mereka. Kemudian pada hari itu, mereka berangkat dari penginapan dan pergi menuju Ordo.
Dan ketika mereka melewati gerbang Ordo, Tyr berharap melihat gedung-gedung besar seperti Zhongnogu, tetapi dia menyadari tempat itu jauh lebih besar dari yang dia kira, dan sebaliknya, dia menemukan pemandangan yang hanya pernah dia lihat di TV. Saat mereka berjalan melewati gurun, Vale bertanya kepada Basto mengapa mereka harus pergi ke distrik senjata Populosa untuk memperbaiki palu perangnya, karena mereka tidak bisa kembali dan menyewa kereta. Tetapi Basto mengatakan mereka harus menghemat uang sampai mereka mencapai pusat Ordo. Vale kemudian ingat bagaimana mereka menghabiskan setiap sen yang mereka miliki karena suap untuk mengizinkan Basto masuk. Nordics di sisi lain berbicara tentang betapa sepinya gurun itu meskipun sudah bertahun-tahun sejak tanah itu diserang oleh monster. Saat dia berjalan di depan, Vale merasa aneh bahwa Nordics memiliki stamina lebih darinya. Dia melirik Tyr dan merasa lucu bahwa dia, yang tadi bersemangat saat mereka melewati jalan-jalan yang ramai, sudah tertidur. Tetapi kemudian Basto mengatakan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak saat dia tidur, dan kemudian dia mendesak mereka untuk mulai bergerak. Selama periode itu, Tyr, yang cepat tertidur, bermimpi tentang masa lalu ketika dia dan ayahnya bersama. Saat itu, dia menjelaskan bahwa sebuah kecelakaanlah yang membawa mereka ke Zhongnogu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana mereka sampai di sana. Tetapi jika mereka terus mencari, mereka akan menemukan cara untuk kembali. Kemudian dia menyemangatinya dan dia setuju, meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan cara untuk pulang bersama. Tyr telah belajar secara langsung betapa sulitnya bagi ayahnya untuk tetap tersenyum, bahkan setelah jatuh ke dunia yang tidak dikenal, yang pasti menakutkan dan menyedihkan. Dia yakin bahwa jika dia tidak bertemu Bastok secara kebetulan, dia akan masih berkeliaran di hutan sendirian, dan berkat ayahnya yang menceritakan tentang dunia ini setiap hari, meskipun tempat itu terasa asing, dia bisa merasa tenang berkat ceritanya. Dia telah memikirkan betapa sulitnya tiba-tiba dipindahkan ke Zhongnogu, tetapi dia menyuruhnya untuk menunggu sedikit lebih lama karena dia akan memberinya semua permata dan pasti akan melindunginya kali ini. 2 hari kemudian, mereka tiba di kota pelabuhan Mutiara dan Nordics mencatat bahwa tempat itu tidak berubah sama sekali. Vale, di sisi lain, mengatur napas dan mengeluh tentang bagaimana mereka berjalan selama 2 hari berturut-turut, tetapi Nordics yang mengaku berusia di atas 70 tahun merasa baik-baik saja. Orang tua itu kemudian bertanya apakah mereka ingin melihat-lihat kota, tetapi kemudian Basto menyarankan agar mereka mencari kamar dan menetap dengan baik karena akan memakan waktu seminggu ke distrik senjata Populosa. Nordex kemudian menyarankan penginapan Sarung Tangan Merah karena itu satu-satunya tempat yang menerima kredit. Dan karena alasan itu, tempat itu selalu ramai dengan tentara bayaran, jadi sangat cocok untuk menyelidiki informasi tentang orang tua Tyr saat mereka di sana. Sesampainya di penginapan, Nordics mengatakan dia akan memeriksa apakah ada kamar yang tersedia, jadi dia menyuruh mereka menunggu di luar. Begitu dia masuk, Vale bertanya apakah Tyr masih tidur, dan Basto mengatakan itu wajar mengingat mereka berjalan di jalan yang berat sepanjang hari kemarin. Kemudian mereka telah berusaha keras untuk menariknya keluar ketika dia jatuh ke dalam perangkap pasir. Juga pada malam hari ketika mereka berkemah, Val tidak siap membiarkan tentara bayaran lain yang lewat melihat kartu truf mereka tertidur. Saat ini mereka melihat bahwa Nordex membutuhkan waktu cukup lama, jadi mereka masuk ke penginapan hanya untuk duduk. Di sana, pemilik penginapan memberitahu mereka bahwa mereka memiliki tamu yang akan check out lebih awal hari itu, tetapi sampai saat itu tidak ada kamar. Penasaran, Vale bertanya apa yang mereka bicarakan, dan pemilik penginapan bernama Rudy memberitahunya. Tetapi saat itu, Teseton keluar dari penginapannya, dan seluruh kelompok Agavert selain Tyr yang sedang tidur terkejut melihatnya. Dia menggerutu pada Rudy, dan saat dia berjalan menuruni tangga, Fail menatapnya lekat-lekat, sambil menyadari bahwa berdiri di hadapan Tesitan saja sudah sangat luar biasa. Tesitan kemudian melihat Tyr yang ditutupi pakaian, dan dia menarik minatnya. Jadi dia bertanya siapa dia, tetapi tiba-tiba rekan satu timnya memanggilnya dan mendesaknya untuk bersiap-siap karena kapal sudah akan berangkat. Karena tidak punya pilihan, Tesitan pergi. Dan begitu dia keluar dari penginapan, anggota kelompok Aguvert berbicara tentang kehadirannya yang mengesankan dan desas-desus tentang ilmu pedangnya yang aneh. Vale berbicara tentang bagaimana dia pernah mendengar tentang gaya pedang Tesitin yang mulia dan vulgar pada saat yang sama, dan dia merasa itu tidak bisa dipercaya karena kedengarannya seperti sesuatu yang hanya dibuat-buat oleh seseorang yang kalah dari Tesiden. Lagi pula mereka kesal.
Rudy, yang mengetahui desas-desus itu, mengatakan itu masuk akal dan mereka tidak sepenuhnya salah. Vasto kemudian meminta detail lebih lanjut, tetapi tidak profesional bagi Rudy untuk membocorkan informasi pelanggannya, jadi dia mengabaikan mereka dan menawarkan kamar gratis. Tyre di sisi lain bermimpi di mana dia mendengar suara ayahnya, dan dia membayangkan ayahnya sebagai pelanggan, sementara dia adalah pemilik penginapan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat langit-langit yang tidak dikenal dan panik, jadi Basto bersikap baik padanya, tidak seperti Vale, yang tegas padanya seperti seorang ibu dan mengatakan sudah waktunya dia bangun, kalau tidak dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Nordex kemudian memberitahunya bahwa mereka telah tiba di kota Mutiara dan berada di sebuah penginapan. Dia melirik keluar jendela, mengamati kota sementara yang lain turun untuk mengurus beberapa urusan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, mereka memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarga Luminan dan juga keberadaan Kim Yang-soo. Jadi mereka langsung pergi ke ruang makan bawah tanah penginapan untuk menyelidiki. Sementara itu, Tyre mengakui bahwa Tolokium seindah yang pernah diceritakan ayahnya. Dan dari apa yang dia tahu, dia menyebut pria adalah kapal dan wanita adalah pelabuhan. Di lantai bawah, mereka mencoba bertanya tentang siapa Kim Yong-soo, tetapi orang-orang di sana belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Seseorang yang marah kemudian meneriaki Basto karena berbicara tentang kesatria suci setelah menunjukkan wajahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Vale kemudian bergabung dalam percakapan dengan meneriaki pria itu karena bersikap sombong. Pria yang bingung itu bertanya siapa dia, dan Vale mengungkapkan bahwa dia sangat mengenal Basto. Vale kemudian mengejeknya dengan menawarkan minuman kepada pria itu dan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang para kesatria. Itulah sebabnya pria itu berteriak keras. Orang itu langsung bersemangat, jadi dia menenggak bir sambil berteriak agar mereka duduk karena dia akan memberi tahu mereka semua yang dia ketahui tentang keluarga Luminan. Saat itu Tyr melihat Tesitan dan menatapnya seolah-olah dia memiliki wajah yang dikenalnya. Saat Tyr memperhatikan anggota kelompok tentara bayaran Trevaga berjalan di jalan, dia bertanya-tanya apakah alasan dia melihat pria tampan yang sangat mirip dengan ayahnya adalah karena dia memimpikannya malam sebelumnya. Dia segera mengenakan tudung penyamarannya dan berlari melewati area resepsionis tempat Rudy tertidur lelap untuk menemui mereka. Ketika dia sampai di jalan, dia melihat lebih dekat pada Tesitan dan menyadari bahwa dia bukan orang yang mirip, tetapi sebenarnya ayahnya sendiri, membuatnya melompat ke depan dengan gembira. Sementara itu, di bar, seorang pria mabuk menjelaskan bahwa keluarga Luminan dipenuhi dengan beberapa kesatria terkuat di Kekaisaran dan kepala keluarga, Valentia, memiliki 4 putra yang semuanya adalah kesatria suci peringkat tinggi. Dia mengungkapkan bahwa putra pertama, Edmund, adalah penasihat taktis dari Ordo Kesatria. Putra kedua, Leonardo, adalah komandan divisi. Putra ketiga adalah kepala petugas medis. Namun sebelum dia bisa menyebutkan yang keempat, Vail memotongnya mengatakan dia sudah tahu segalanya. Dia kemudian mulai berteriak pada Basto, menanyakan mengapa dia merasa tidak tahu tentang keluarga Luminan yang populer, tetapi pria itu menyuruhnya untuk mendengarkan sampai akhir penjelasannya. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa meskipun ketiga putra pertama sangat terkenal, keberadaan putra keempat keluarga itu sama sekali tidak diketahui. Vale merasa ini mengejutkan, tetapi dia bertanya kepada pria itu apakah mungkin putra keempat menikah tanpa restu keluarga dan melarikan diri setelah memiliki anak. Namun pria itu mengungkapkan bahwa yang termuda di keluarga baru saja menjadi dewasa tahun sebelumnya. Dan ini membuat mereka semakin bingung, karena hampir mustahil bagi pria itu untuk memiliki anak berusia 4 tahun pada usia itu. Pada saat yang sama, Tyr dengan sopan meminta permisi kepada sekelompok orang asing di sekitarnya saat dia berjuang melewati kerumunan, berharap untuk bertemu ayahnya yang telah lama hilang. Namun Regu Travaga sudah naik ke kapal. Namun, dia tetap berlari sekencang mungkin untuk menemui mereka, hanya untuk terjatuh oleh koper yang dibawa oleh orang asing. Di bar, Vail bertanya pada pria itu apakah ada tuan muda lain di rumah itu, tetapi pria itu mengatakan itu akan menjadi berita terpanas di kota jika sesuatu yang begitu membahagiakan terjadi di keluarga mereka. Vail setuju karena dia tahu keluarga Luminan akan mengadakan pesta besar yang mewah yang melibatkan kaisar dan permaisuri jika ada kelahiran baru, dan ini berarti ada satu kemungkinan yang tersisa. Kembali ke jalan, Tyr memegangi kepalanya, bertanya-tanya apa yang menimpanya. Tetapi ketika dia mengingat suara ayahnya yang memanggilnya, dia berlari ke depan untuk mengejar kapal itu.
Saat lebih banyak kata-kata penuh kasih dari ayahnya membanjiri pikirannya, dia berlari maju dengan penuh semangat, dengan air mata di matanya, memanggil ayahnya. Ketika Tesitan mendengar suaranya, dia berbalik dan melihatnya dengan penuh semangat, mengulurkan tangan kepadanya dengan air mata berlinang karena kilas balik penuh kasih yang menyerbu pikirannya saat itu. Tetapi karena dia tidak mengenalnya, dia mengabaikannya dan terus berjalan. Saat kapal itu pergi, Ter menangis putus asa, akhirnya jatuh berlutut saat lebih banyak air mata mengalir dari matanya. Kembali ke bar, Val bertanya apakah ada kemungkinan kepala keluarga Luminan, Valentia, memiliki anak di usia tua dengan wanita lain. Tetapi pria itu mengatakan itu tidak mungkin karena Valentia mencintai istrinya Eleonora, orang suci dari Richard, dengan seluruh jiwa dan raganya sepanjang hidupnya. Basto menambahkan bahwa kisah cinta antara Valentia dan Eleonora yang memiliki kekuatan suci paling kuat dalam sejarah sangat terkenal. Dan karena ini, dia menebak bahwa keharmonisan pernikahan mereka juga sangat indah. Namun, Vail mengatakan itu konyol karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara pasangan suami istri dan menjelaskan bahwa di balik layar, sebagian besar pasangan bangsawan yang tampak bahagia bersekongkol untuk menghancurkan satu sama lain. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa jika kepala keluarga Luminan memang memiliki anak haram, maka itu pasti akan terhubung dengan apa yang terjadi pada Eleonora. Saat itu, Nordics datang dan memberitahu mereka bahwa Tyr hilang, menyebabkan semua orang di meja menjadi panik. Basto dan Vail segera bergegas ke jalan untuk mencarinya, tetapi para pedagang yang mereka tanyai tidak tahu apa-apa tentang kemana dia pergi. Namun, Nordics memberitahu mereka bahwa seseorang melihat seorang gadis berjalan sendirian di dermaga, dan ini membuat Basto sangat takut sehingga dia menyesal menyuruhnya tinggal sendirian di kamarnya. Vale menyuruhnya bergegas sambil berlari menuju dermaga, dan meskipun dia mengatakan pada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Tyr adalah gadis yang cerdas, dia merasa sangat bersalah karena melakukan hal bodoh seperti meninggalkan seorang gadis kecil sendirian dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Ketika mereka tiba di dermaga, mereka melihat Tyr meringkuk di tanah dan bergegas ke arahnya sambil dengan putus asa memanggil namanya. Saat dia terbaring di tanah, dipenuhi kesengsaraan, dia ingat Komang memberitahunya bahwa versi ayahnya yang akan dia temui di periode waktu ini tidak akan tahu siapa dia, dan pada saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Awalnya dia berpikir bahwa bertemu ayahnya akan memungkinkan dia untuk menjelaskan segalanya karena yang dia inginkan hanyalah agar ayahnya hidup, tetapi sekarang dia sadar bahwa mendekatinya ketika dia tidak mengenalnya hanya akan membuatnya menganggapnya mengganggu dan meninggalkannya. Saat rekan satu timnya membantunya berdiri, dia ingat bagaimana ayahnya biasa bermain dengannya sambil mengatakan bahwa dia mencintainya lebih dari siapapun di dunia dan bahwa dia bisa melakukan apa saja selama dia ada di sisinya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa segalanya tidak akan pernah kembali seperti dulu, dan ini membuatnya menangis terseduh-seduh sekali lagi sementara rekan satu timnya yang khawatir memperhatikannya. Ketika mereka kembali ke penginapan, Vale mengeluh kepada yang lain bahwa Tyr membuatnya gila karena suaranya serak akibat menangisi ayahnya, tetapi Basto menyuruhnya untuk mengecilkan suaranya. Nordics merasa kasihan padanya dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini, tetapi Vail menyebutnya anak nakal yang bodoh menanyakan mengapa dia merengek tentang ayahnya yang hilang, meskipun mengaku sebagai necromancer yang kuat. Ketika Nordics bertanya apakah mereka menemukan informasi tentang keluarga Luminan, Vale mengatakan tidak ada satupun dari 4 tuan muda yang memiliki kabar gembira. Meskipun kepala keluarga adalah tersangka yang paling mungkin, dan dia tidak terlalu tua untuk memiliki keturunan, Basto ragu bahwa itu adalah dia karena Tyr mengatakan dia tinggal bersama ayahnya dan Duke Luminan tidak pernah melewatkan acara resmi apapun. Faktanya, dia saat ini terlibat dalam serangan batu sihir, dan bahkan ketika pengepungan berkepanjangan, dia berkemah selama berbulan-bulan dan bolak-balik ke medan perang. Vale juga mengungkit fakta bahwa Tyr mengatakan dia tidak bisa mengingatnya karena sihir pelupaan yang memengaruhinya, dan ini tidak masuk akal karena tidak ada yang berani mengutak-atik ingatan Tuan Luminin. Setelah berdiskusi selama beberapa menit lagi, Nordic mengatakan mereka tidak boleh secara membabi buta mempercayai petunjuk bahwa ayah Tyr adalah kesatria suci terkuat dan menebak bahwa nama Kim Yang-su juga merupakan nama samaran. Dia tahu bahwa Tyr cerdas dan tidak akan berbohong, tetapi dia mengakui bahwa mereka kekurangan petunjuk dan memberitahu yang lain bahwa mereka harus secara eksplisit bertanya padanya tentang ayahnya ketika dia bangun dari tidurnya. Ini membuat Basto terdiam saat dia mengingat
momen mengharukan di mana dia memeluk Tyr, dan Fael kemudian menanyakan pertanyaan besar, yaitu apa yang akan terjadi pada kelompok Agavert ketika dia menemukan ayahnya. Sementara itu, Tyr sedang bermimpi tentang kelompok Trafalgar yang berhadapan dengan sekelompok monster mematikan. Ketika Tessiden menyuruh Livia untuk melindunginya, Tyr terkejut mendengar suara ayahnya, tetapi dia bertanya-tanya siapa Livia. Dia juga menyadari bahwa tubuhnya tidak bergerak seperti yang dia inginkan. Sambil memeluknya, Livia dengan putus asa memanggil Alaric yang telah terluka oleh monster raksasa, dan pada saat itulah Tyr membuka matanya dan melihat ada monster dan orang-orang di sekitar. Alaric memberitahu Livia untuk tidak mendekat dan menginstruksikannya untuk membawa bayi Tyr dan melarikan diri. Awalnya, Livia mencoba berdebat dengannya karena khawatir akan keselamatannya. Tetapi ketika dia bertanya apakah dia bersedia membiarkan gadis kecil itu terluka, dia memeluk Tyr dengan erat dan meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Namun ketika dia mencoba untuk bergerak maju, dia tiba-tiba jatuh berlutut karena luka yang dideritanya. Tetapi dia masih mencoba menghibur Tyr, memberitahunya bahwa mereka perlu mencari cara untuk melarikan diri dari retakan itu. Meskipun Tyr tidak tahu siapa yang memeluknya, dia merasa nyaman dengan kulit Livia yang dingin saat dia memeluknya dan memanggil ayahnya. Saat Livia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Tyr, Tessitan datang dan mengambil Tyr dari tangannya sebelum bertanya kapan dia diracuni. Ini membuatnya sangat gembira sehingga dia memanggil ayahnya dari dalam benaknya meskipun dia tidak bisa berbicara sebagai bayi. Saat Livia berjuang dengan tubuhnya yang terluka, dia meminta maaf kepada Tessitan dan juga kepada Tyr karena dia berjanji untuk melindunginya. Dia kemudian pingsan ke tanah, menyebabkan Tessitan memanggil namanya karena khawatir dan bertanya padanya apakah Alaric sudah mati. Tessitan terlalu khawatir padanya untuk bahkan menjawab pertanyaannya. Tetapi saat tubuhnya sepenuhnya menyerah pada racun, dia memberitahunya tidak apa-apa meninggalkan mereka dan melarikan diri. Dia mengklaim bahwa berhasil sampai sejauh ini luar biasa dan menceritakan bagaimana mereka semua berubah dari orang biasa yang menyembelih babi di gang menjadi prajurit di medan perang bersamanya. Saat dia mengulurkan tangannya ke arah Tyr kecil, dia menyatakan penyesalan atas fakta bahwa dia tidak akan bisa melihatnya berjalan seperti yang dia inginkan dan memberitahunya untuk sehat dan selalu ceria dengan semua orang, terutama Tessatan. Tangannya kemudian jatuh ke tanah dan matanya yang berkaca-kaca menjadi kosong, menunjukkan bahwa dia akhirnya menyerah. Jadi Tessatan mulai berjalan pergi dengan Tyr sambil meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia berjanji padanya bahwa mereka akan keluar dari sana dan begitu mereka berhasil, semuanya akan baik-baik saja lagi. Tetapi berdiri di depannya adalah sekelompok besar monster yang menakutkan. Melihat ini, Tyr segera mulai panik saat menyadari bahwa ayahnya dalam bahaya. Dan di dunia nyata, dia bangun dari mimpi buruk ini sambil berteriak. Dia terkejut bahwa dia memiliki mimpi yang tidak biasa, tetapi dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia memiliki mimpi yang begitu jelas, membuatnya bertanya-tanya apakah itu benar-benar mimpi atau sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dia ingat bagaimana Olivia menyebut nama Basto selama kata-kata terakhirnya dan teringat bahwa ayahnya pernah menyebut Basto sebagai salah satu rekannya. Karena dia masih bayi yang sangat kecil dalam mimpi itu, dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu benar-benar terjadi ketika dia masih bayi. Selama salah satu momen nyamannya bersama ayahnya, dia mengatakan datang ke tempat itu adalah sebuah kecelakaan, dan ini membuatnya bertanya-tanya apakah kecelakaan yang sebenarnya dia bicarakan adalah mimpi yang baru saja dia alami. Namun dia juga bingung dengan fakta bahwa Livia memanggilnya seorang pemimpin dalam mimpi, meskipun dia mengaku sebagai ksatria suci, dan dia berkaca-kaca sambil mengakui bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia merasa sedih karena dia pikir semuanya akan baik-baik saja setelah dia bertemu kembali dengan ayahnya. Tetapi tiba-tiba, Kamang muncul dan bertanya apa yang ingin dia lakukan selanjutnya sebelum bertanya apakah dia menemukan Tesseton. Pada saat itu, Tyr menatap dalam-dalam matanya sambil menahan air matanya dan mengakui bahwa dia benar. Dia ingat percakapan sebelumnya dengannya dalam bentuk naga, di mana dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan benar-benar melupakannya ketika mereka bertemu, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah putrinya. Saat Kamang memegangi wajahnya, dia menumpahkan lebih banyak air mata sambil bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia kemudian memeluknya erat-erat sambil mengakui bahwa dia sangat merindukan ayahnya lebih dari apapun karena dia sangat mencintainya. Sambil memeluknya, Kamang ingat bahwa dia bisa samar-samar mendengar suara Tyr dan Tessitan saat dia tertidur di dunia lain.
Ketika dia mendengarnya tertawa, dia merasa senang. Tetapi pada hari-hari ketika dia menangis, hatinya terasa tidak nyaman seolah seluruh dunia hancur di dalam dirinya. Sambil memeluknya erat, dia teringat saat pertama kali mereka bertemu ketika Tyre menangis tersedu-sedu setelah kehilangan ayahnya, dan dia menyadari bahwa seluruh alasan dia datang ke dunia mereka adalah untuk menemukan cara menghentikan air matanya. Dia kemudian memberitahunya bahwa di dunia ini ada sesuatu yang disebut perulangan takdir. Ini membuatnya bingung. Jadi dia menjelaskan bahwa tidak peduli kehidupan seperti apa yang dijalani seseorang, kebanyakan manusia akan menghadapi takdir yang sama. Sebelum dia menyelesaikan penjelasannya, dia bertanya, apakah maksudnya ayahnya akan jatuh ke Jongneogu lagi? Dan dalam benaknya, dia ketakutan dengan gagasan bahwa versi ayahnya ini, Tesatan, akan menjadi korban insiden monster yang menghancurkannya di garis waktu aslinya. Namun, dia memutuskan bahwa dia akan menghentikannya karena ayahnya belum ditakdirkan untuk celaka, tetapi dia khawatir ayahnya akan jatuh ke Korea lagi. Dia kemudian teringat suatu hari di masa lalu ketika nenek sedang berjalan di jalan bersamanya dan dua orang tua sedang membicarakan mereka. Salah satunya mengatakan, Tajetan tidak akan terlalu menderita jika dia tinggal sendirian, dan yang lain setuju mengatakan dia terkejut dengan betapa rajinnya dia, karena tidak aneh jika dia mengusirnya. Namun, neneknya menyuruh para wanita itu untuk tutup mulut, karena itu bukan urusan mereka. Karena kilas balik ini, dia memutuskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan ayahnya tidak menderita karena dia dan menghilang selamanya. Dengan semua keberanian di dunia, dia menyatakan bahwa saat dia berada di tanah kelahirannya, dia akan memastikan ayahnya, Tesitan, hidup sampai dia menjadi kakek berusia 100 tahun. Mendengar ini, Kamang tersenyum dan memberitahunya bahwa hanya dia yang bisa melakukannya. Saat itu, dia mendengar suara datang dari pintunya menanyakan apakah dia sudah selesai menangis, dan dia segera mengenali suara itu sebagai suara Veil. Ketika pintu terbuka, dia melihat ketiga temannya dengan Veil bertanya, apakah dia bisa makan sementara dua lainnya menunjukkan tingkat kekhawatiran yang sama padanya. Nordex kemudian memberitahunya ada pertanyaan penting yang perlu dia tanyakan, dan ini membuatnya tertegun. Saat sarapan, mereka memintanya untuk deskripsi rinci tentang penampilan ayahnya serta tempat di mana mereka tinggal bersama. Dan ketika dia bertanya mengapa mereka menanyakan hal-hal itu, secara khusus Basto mengatakan mereka bermaksud membantunya menemukan ayahnya, tetapi kekurangan informasi yang diperlukan untuk melakukannya. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia hanya memberitahu mereka nama ayahnya, jadi dia dengan berani mengungkapkan bahwa dia dan ayahnya tinggal di Zongnonggu. Ini membingungkan semua orang, jadi dia memberitahu mereka tentang semua hal yang berbeda di kota tempat dia tinggal sebelum mengungkapkan bahwa ayahnya tiba-tiba pindah ke Korea bersamanya. Dia kemudian menunjuk ke tasnya sambil memberitahu mereka bahwa itu adalah tas tangan dari Jongnonggu. Dan pada saat itulah Basto menyadari bahwa logo di tas itu bukanlah lambang, tetapi sebenarnya tulisan. Mendengar ini, Veil mengakui bahwa Pak Tua Nordex benar karena dia sepertinya tidak berbohong, tetapi dia masih menganggap ceritanya sangat membingungkan. Tyr mengklaim bahwa dia tidak berbohong, jadi Veil setuju dengannya sebelum menyarankan kelompok itu untuk kembali ke misi awal mereka, yaitu menuju Ordo dan mengunjungi para ksatria suci. Ketika dia meminta konfirmasi apakah ayah Tyr ada di Zongnonggu, dia mengangguk sambil meyakinkannya bahwa ayahnya ada di sana karena dia melihatnya sebelumnya. Vale kemudian bertanya apakah dia akan meninggalkan Agavert saat dia menemukan ayahnya, dan pertanyaan ini membuatnya terdiam. Selama percakapan sebelumnya di antara 3 rekan satu timnya, Vale bertanya kepada yang lain apakah dia akan membubarkan Agavert setelah menemukan ayahnya, dan Basto mengklaim itu sangat mungkin. Dia mengklaim akan kembali menjadi tentara bayaran pengembara jika itu terjadi. Dan ketika dia bertanya pada Nordex tentang rencananya, penyihir tua itu berkata dia akan kembali ke area gerbang karena dia tidak pernah berniat menjadi tentara bayaran. Namun, Vale menolak untuk menerima ini karena dalam benaknya menemukan ayahnya dan Tyr menjadi pemimpin kelompok adalah 2 hal yang terpisah. Dia bertanya kepada yang lain, apakah mereka bisa meminta ayahnya bergabung dengan Agavert juga jika dia benar-benar tidak tahan berpisah darinya karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan emas. Dia menjelaskan bahwa dia tidak meminta Tyr untuk bekerja karena penyihir atribut gelap sangat langka, sehingga keberadaan mereka saja sudah membuat mereka menjadi legenda. Tapi jika dia terus menjadi kepala kelompok, mereka bisa mengembangkan kelompok tentara bayaran mereka dan mengincar peringkat pertama, sehingga lebih mudah untuk melindungi TR dan ayahnya. Mendengar ini,
Basto mengakui bahwa itu masuk akal, tetapi mengklaim itu tidak akan mudah karena pekerjaan tentara bayaran sangat berbahaya, sehingga dia akan menentangnya jika dia adalah ayahnya. Vale tahu bahwa dia benar, tetapi dia membutuhkan Agavert dengan Raja Necromancer sebagai pemimpin karena dia tidak ingin kembali menderita dan miskin. Namun saat ini, Tyr meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan meninggalkan kelompok tentara bayaran dan meletakkan cangkirnya sambil dengan berani menyatakan bahwa dia akan mandiri dari ayahnya mulai sekarang. Mendengar ini, Basto dan Nordex begitu terkejut hingga rahang mereka jatuh ke lantai, tetapi Val terpesona dengan tekadnya yang tiba-tiba. Basto bertanya padanya bagaimana dia sampai pada kesimpulan itu, tetapi kemudian mengubah pertanyaannya untuk menanyakan apakah maksudnya dia akan berhenti mencari ayahnya. Tyr mengatakan bukan itu maksudnya karena dia masih harus menemukannya. Tetapi ketika dia memikirkan langkah selanjutnya dalam rencana besarnya, dia tiba-tiba menjadi muram dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan bergantung padanya untuk merawatnya seperti sebelumnya. Basto terkejut mendengar ini, tetapi lebih terkejut lagi oleh nenek yang kemudian melihatnya memberitahu yang lain bahwa dia dan ayahnya akan menjalani hidup mereka sendiri ke depan karena dia tidak bisa selamanya bergantung padanya. Sebelum Basto sempat mengungkapkan kekhawatirannya tentang rencana barunya, Vael bergegas menghampirinya dan dengan riang mendukung idenya, mengklaim bahwa usia 4 tahun sudah lebih dari cukup baginya untuk menjadi mandiri. Dia mengungkapkan bahwa dia juga tumbuh tanpa orang tua sejak usianya baru 2 tahun. Dan saat semua orang semakin penasaran dengan latar belakangnya, dia berkata mereka tidak perlu tahu itu. Dia kemudian memberitahu Tyr bahwa mereka harus mulai mencari uang dengan benar sebagai tentara bayaran karena dia sekarang telah memutuskan untuk mandiri dan meyakinkannya bahwa rekan-rekan setimnya yang setia di Agavert selalu ada untuk membantunya saat dia dalam masalah. Ini membuatnya ingat bahwa dia sekarang adalah Raja Necromancer dan dia memutuskan untuk bekerja keras mulai hari itu. Mendengar ini, Vale menyuruhnya untuk menulis janji di selembar kertas, bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan Agavert sampai dia mati. Tapi Tyr tertegun karena dia belum pernah diminta melakukan hal seperti itu. Dia juga memberitahunya bahwa dia hanya bisa menarik diri dari perjanjian ini jika dia mendapat izin dari ketiga anggota dan memintanya untuk menandatangani sementara yang lain bertanya-tanya bagaimana dia menyusun semuanya begitu cepat. Basto tahu bahwa dokumen itu tidak akan memiliki kekuatan hukum, tetapi dia tetap memutuskan untuk menulis janji juga, dan Nordex setuju untuk ikut karena sepertinya menyenangkan. Malamnya, saat Nordex menyelimuti Tyr, dia bertanya pada Basto apakah dia benar-benar membenci ksatria suci, dan dia mengonfirmasi bahwa dia tidak menyukai mereka. Ketika Vale menyebutkan bahwa semua tentara bayaran membenci mereka, Tyr bertanya apakah alasan perseteruan ini adalah karena semua ksatria suci menerima suap, tetapi dia menggodanya dengan bercanda, menyarankan bahwa ayahnya adalah salah satu ksatria suci yang menerima suap. Tyr berargumen bahwa ayahnya baik, tetapi dalam benaknya, dia bertanya-tanya mengapa Basto mengaku membenci ksatria suci meskipun dia bekerja dengan ayahnya sebelum kecelakaan dalam mimpinya. Saat dia mengingat kata-kata sepintas dari Livia, dia bertanya-tanya apakah ayahnya sebenarnya sedang melakukan pengintaian, menyamar seperti polisi di TV karena dia jelas mendengarnya mengatakan dia adalah seorang ksatria suci. Dia memberitahu Basto bahwa dia penasaran mengapa dia membenci ksatria suci, dan Basto menjawab bahwa itu karena keluarga kekaisaran meninggalkan para tentara bayaran terlebih dahulu. Untuk memperjelas, dia merinci bahwa mereka meninggalkan semua orang selain bangsawan. Dahulu, batu sihir tiba-tiba meletus di benua, menyebabkan monster keluar dari retakan. Karena kekaisaran berada di ambang kehancuran, mereka meninggalkan sebagian besar tanah kecuali Ordo dan mencoba menjaga hanya sebagian kecil wilayah dengan ksatria yang mereka miliki. Di tanah-tanah terlantar ini, orang-orang bangkit dan menyebut diri mereka tentara bayaran saat mereka menyerang batu sihir untuk membangun kekuatan dan merebut kembali tanah mereka dari para monster. Sementara para bangsawan lokal dan tentara bayaran berjuang keras untuk merebut kembali wilayah mereka, keluarga kekaisaran berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak memberikan dukungan. Basto kemudian mengklaim bahwa para tentara bayaran sebenarnya tidak membenci para ksatria suci, melainkan mereka membenci pilihan keluarga kekaisaran.
Setelah para tentara bayaran merebut kembali wilayah itu, konflik antara wilayah Ordo dan non-Ordo memburuk. Jadi untuk memenangkan kembali dukungan publik, keluarga kekaisaran memperluas perbatasan Ordo, tetapi hanya ke wilayah yang mereka anggap berguna, dan salah satunya adalah kota Mutiara tempat pasukan Agafert saat ini tinggal. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Nordex menjelaskan bahwa ada banyak tentara bayaran di kota Mutiara karena tempat itu selalu memiliki populasi pendatang yang besar. Jadi sampai keluarga kekaisaran dan gereja menempatkan sebuah konsentrasi di sana, seluruh wilayah memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga kekaisaran. Ketika Tyr bertanya apa itu konsekrasi, Nordex mengatakan itu berarti dipersembahkan kepada dewa untuk menjadikannya suci, dan itu digunakan untuk meminta perlindungan ilahi. Kota Mutiara, sebagai tanah suci dewa, berada di bawah perlindungan makhluk bernama Seradin melalui ritual suci, sehingga memastikan bahwa kota akan dilindungi dari batu sihir dan monster. Mendengar ini, Tyr bertanya, apakah keadaan benar-benar menjadi lebih baik tanpa ada batu sihir yang muncul? Dan dia memberitahunya bahwa memang begitulah keadaannya sejak konsekrasi sebelum menyuruhnya tidur. Namun, Tyr dengan marah meraih bantalnya, mengomel tentang betapa serakahnya pasukan kekaisaran, dan dia mengklaim bahwa bahkan jika ayahnya adalah seorang ksatria suci, dia mungkin juga akan membenci keluarga kekaisaran. Basto terkejut mendengar ini, tetapi Vale memujinya karena berbicara fakta. Tyr lebih lanjut menyatakan bahwa jika keluarga kekaisaran memiliki sesuatu yang efektif, mereka harus mengonsekrasikannya di mana-mana. Karena kegagalan melakukannya di kota-kota lain akan membuat mereka dalam keadaan di mana mereka harus terus-menerus bertarung. Nordex mengatakan dia benar, tetapi Tyr tiba-tiba menjadi muram lagi saat dia memohon pada Basto untuk tidak membenci ayahnya ketika mereka akhirnya menemukannya. Ini membuat Basto tersenyum dan dia menyuruhnya tidur agar mereka bisa melakukan latihan pidato Raja Necromancer keesokan harinya, dan dia setuju. Keesokan paginya, beberapa pria gelisah karena ombak tinggi meskipun cuaca cerah, dan salah satu dari mereka bernama Raul bertanya pada rekannya apa yang harus mereka lakukan karena kapal lain sudah berangkat. Rekannya Enzo mengatakan mereka akan dengan mudah menangkap ikan besar jika mereka pergi ke tempat yang disebutkan kapten lain dan mengklaim bahwa sejak dia berhenti menjadi ksatria suci, tubuhnya sakit jika dia tidak bergerak. Mereka berdua memutuskan untuk menangkap ikan besar dan memberitahu ibu mereka bahwa mereka baik-baik saja agar dia bisa tenang. Beberapa tahun yang lalu saat berkemah keluarga, ayah mereka bertanya apa tugas seorang ksatria di medan perang dan mereka berdua setuju bahwa tugasnya adalah memusnahkan musuh. Itu membuat ayah mereka tersenyum, tetapi dia memberitahu mereka bahwa pekerjaannya sedikit berbeda karena tugasnya adalah melindungi mereka berdua, seperti yang dia janjikan pada ibu mereka. Dia kemudian menepuk kepala mereka, membuat mereka tertawa riang bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka diserang oleh monster mematikan, dan ayah mereka menghadapinya untuk melindungi mereka tetapi tewas dalam prosesnya. Ketika mereka kembali ke rumah dan menyampaikan kabar ini kepada keluarga mereka, ibu mereka menangis sambil memegangi pedang almarhum suaminya, dan saat itulah mereka memutuskan untuk melindungi ibu mereka dengan segala cara. Kembali ke masa sekarang, Enzo memperhatikan ada sesuatu yang tersangkut di bawah perahu mereka, yang aneh karena tidak ada terumbu karang, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada seluruh bangunan tepat di bawah perahu mereka. Di rumah mereka, nenek mereka meneriaki ibu mereka, Mary Ann, bertanya apakah dia sudah gila karena menolak mengambil posisi gubernur kota Mutiara. Tetapi Mary Ann mengatakan dia tidak bisa menjadi gubernur karena satu-satunya pengalamannya adalah mengurus surat-surat untuk keluarga kecil. Ini membuat ibunya semakin khawatir saat dia bertanya apakah dia berencana untuk mengurung diri di kamarnya selamanya, dan dia mengingatkannya bahwa karena dia bertingkah seperti ini, Raul dan Enzo semakin berubah. Dia mengungkit bagaimana Raul mulai bergaul dengan teman-teman yang buruk dan bagaimana Enzo menolak makan apapun selama 3 hari. Dan sementara Mary Ann menangis terseduh-seduh, dia mengingatkannya bahwa anak-anak itu kehilangan ayah mereka di usia yang begitu muda sebelum memotivasinya untuk bangkit kembali karena dia adalah satu-satunya orang tua mereka. Beberapa waktu kemudian, di gedung administrasi kota Mutiara, Mary Ann menatap kota melalui jendelanya, sekarang terlihat lebih anggun dan tenang karena dia adalah gubernur baru kota Mutiara. Selama pertemuan, salah satu pejabatnya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki di kota Mutiara,
Karena berkat konsekrasi, sentimen publik aman, dan yang perlu dia lakukan sebagai Viscontes adalah menjaga kontak dekat dengan istana kekaisaran. Namun ini tidak cocok dengan Mary Anne karena pada dasarnya itu hanya menyuruhnya menjadi boneka yang duduk di kursi, tetapi dia memutuskan untuk mengikutinya karena dia sudah memutuskan untuk mengambil peran itu demi si kembar. Dia memperhatikan bahwa setelah datang ke kota Mutiara, si kembar mulai lebih banyak bicara dan pergi melihat-lihat pusat kota. Mereka juga melanjutkan latihan pedang mereka dan terkadang kembali dengan gembira membicarakan hal-hal menyenangkan yang mereka lakukan di laut setelah menumpang perahu, dan Mary Anne berharap segalanya tetap seperti itu. Tiba-tiba, dia melihat keributan di luar dan orang-orang di jalan berteriak kaget saat batu sihir muncul dari laut. Saat semua orang mencoba mengevakuasi kota, pasukan Agavert mengamati pergantian peristiwa yang mengejutkan ini melalui jendela mereka, dan Tyr bertanya pada Nordex apakah konsekrasi telah dimatikan. Di tempat lain, seorang pria memohon kepada tentara bayaran untuk maju dan menyelesaikan masalah ini, mengingatkan mereka bahwa monster akan mulai keluar dari batu sihir saat matahari terbenam. Saat Mary Anne dengan putus asa bergegas melewati jalan-jalan, salah satu pejabatnya mengingatkannya bahwa hujan deras, tetapi dia tetap menerobos karena dia khawatir tentang si kembar yang belum kembali dari perjalanan laut mereka. Dia kemudian melihat seorang pemimpin tentara bayaran mengomel tentang bagaimana mereka belum pernah melihat batu sihir muncul dari laut, menuduh warga sipil yang putus asa mengirim mereka ke kematian karena mereka tidak tahu apa yang bisa keluar dari batu sihir itu. Salah satu tentara bayaran di timnya setuju bahwa pemimpinnya benar dan mengklaim bahwa mereka juga tidak bisa meninggalkan segalanya untuk membantu. Saat Rudy memutar otaknya mencoba memikirkan jalan keluar dari situasi ini, salah satu warga sipil menyebutkan fakta bahwa anggota Trevaga sedang menginap di penginapan. Mendengar ini, Mary Anne tercengang karena dia tahu kelompok tentara bayaran peringkat pertama akan mampu mengatasi batu sihir itu, tetapi Rudy mengatakan mereka telah meninggalkan tempat itu di pagi hari. Dan bahkan jika mereka mengirim pesan, butuh waktu seharian penuh bagi mereka untuk tiba. Ini membuat orang-orang semakin khawatir karena mereka tidak siap untuk meninggalkan rumah dan perahu mereka lagi. Pria tua itu kemudian menyimpulkan bahwa mereka pasti akan mati karena tidak ada petarung yang maju untuk menghadapi batu sihir, dan kemudian dia mulai berteriak pada para tentara bayaran, mengklaim bahwa mereka tidak berbeda dengan ksatria suci yang meninggalkan mereka bertahun-tahun yang lalu. Ini membuat pemimpin tentara bayaran marah sampai-sampai dia menendangnya ke tanah dan menyebutnya tidak berguna karena selalu membutuhkan bantuan mereka. Sambil menarik bajunya, Karl mengancam akan membuatnya membayar karena membandingkan mereka dengan ksatria suci, tetapi Mary Anne turun tangan dan menyuruhnya berhenti. Semua orang di sekitar terkejut bahwa gubernur ada di hadapan mereka, kecuali Karl, yang dengan acuh tak acuh bertanya, siapa dia? Dia dengan berani mengatakan kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas karena dia sedang berbicara dengan gubernur kota Mutiara, tetapi Karl tertawa tidak percaya dan mengklaim bahwa dia lebih terlihat seperti simpanan gubernur daripada gubernur itu sendiri. Tepat pada saat itu, Basto membuat pintu masuk yang dramatis dengan melayangkan pukulan brutal yang membuat Karl jatuh ke tanah dan memberitahunya dengan tatapan berapi-api bahwa dia sudah lama mengantisipasi untuk bertemu dengannya lagi. Karl terkejut saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di sana, tetapi Fail membungkamnya dengan menodongkan belati ke lehernya sambil memberitahunya bahwa mereka telah melalui begitu banyak penderitaan karena dia. Dia kemudian dengan marah mengatakan kepadanya bahwa pemimpin mereka harus mengosongkan semua uang mereka saat membersihkan kekacauan yang dia buat. Dan Tyr, yang berdiri di belakangnya, memperhatikan bahwa Karl terlihat seperti orang yang sangat jahat. Nordex tiba dan menyapa Mary Anne, memanggilnya Viscontes Wafril. Dan ini mengejutkan semua orang di sekitar karena mereka tahu Wafril adalah salah satu keluarga terkaya di kekaisaran. Saat pejabatnya menutupi tubuhnya, salah satu tentara bayaran bertanya mengapa seseorang yang begitu penting berdiri di tengah hujan, dan dia memberitahu mereka itu karena dia khawatir tentang si kembar, Raul dan Enzo. Rudy kemudian mengundangnya masuk ke dalam gedung, dan saat dia masuk, Tyr menyuruh Basto untuk bergabung dengan mereka. Jadi, dia mengancam Karl, menyuruhnya menunggu di luar karena pemimpin mereka akan membuatnya membayar semua yang telah dia lakukan. Setelah mereka memasuki gedung dan menutup pintu, Karl mulai menggigil ketakutan. Saat salah satu tentara bayaran membantu Karl berdiri, tentara bayaran lain bertanya kepada rekannya tentang Tyr, yang disebut Val sebagai pemimpin. Pria lain mengonfirmasi bahwa dia memang Raja Necromancer dan mengangkat desas-desus tentang bagaimana dia mengenakan penyamaran untuk menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa yang dia gunakan untuk menyerang batu sihir kecil dan menengah di gua sendirian.
Mendengar ini, pria itu tertegun saat dia bertanya-tanya monster macam apa dia karena bahkan orang sekuat Basto diyakini takut padanya. Namun, seseorang mengungkit fakta bahwa dia terlihat berlari di jalanan sambil menangis pada hari sebelumnya, dan ini membuat mereka menyimpulkan bahwa Raja Necromancer adalah orang aneh yang berpura-pura menjadi gadis bermasalah. Tetapi ketika seseorang datang untuk membantu, dia menggunakan mantra ilusi pada mereka sambil menyiksa mereka. Salah satu dari mereka memukul kepala yang lain karena mengarang fantasi konyol, tetapi tentara bayaran ketiga bertanya, mengapa yang kuat juga aneh dalam beberapa hal, sama seperti Tesitan yang memiliki kekuatan cukup untuk menghancurkan batu sihir yang saat ini meneror mereka. Mengingat semua yang telah mereka pelajari, mereka menganggap bahwa Agavert adalah kelompok tentara bayaran 10 besar di kerajaan, tetapi Karl dengan marah menyuruh mereka diam sementara rekannya menahannya. Dia marah karena para ksatria suci tidak dapat memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, meskipun jumlah yang besar telah dia berikan kepada mereka, dan dia bertanya-tanya bagaimana Basto bisa sampai di sana. Tetapi yang terpenting, dia terpicu oleh fakta bahwa kelompok Raja Necromancer, Agavert, mungkin mencuri tempat kelompok anjing kematiannya, jadi dia memutuskan untuk menyerang batu sihir itu sendiri sementara yang lain menatap dengan kaget. Di dalam gedung, Gubernur Mary Ann menggenggam sapu tangannya erat-erat saat dia mengkhawatirkan putra-putranya, dan ini membuat Nordics khawatir padanya. Ketika dia bertanya di mana dia berhenti, dia mengingatkannya bahwa sebelumnya dia bertanya apakah ada kabar dari istana kekaisaran. Dia memberitahu mereka bahwa ajudannya telah menghubungi mereka, tetapi akan butuh waktu bagi mereka untuk merespons. Ter menunjukkan bahwa Mary Ann memiliki raut wajah khawatir dan bertanya, apakah alasan dia terus-menerus menatap laut adalah karena ada seseorang yang hilang di sana. Tetapi Mary Ann begitu terguncang sehingga dia kesulitan menemukan kata-kata untuk membalasnya. Perasaan yang mati-matian coba disembunyikannya. Sama seperti saat suaminya kembali tanpa sepotong pun anggota tubuhnya tiba-tiba membanjirinya. Selama ini, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa si kembar akan baik-baik saja dan dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Namun pada kenyataannya, dia takut Enzo dan Raul akan kembali sebagai mayat seperti suaminya. Dia memegangi kepalanya sambil berteriak kesakitan, tetapi Ter datang seperti malaikat dan memberitahu semua orang bahwa mereka harus menyelamatkan keluarganya. Vale bingung karena rencana awal mereka adalah keluar kota, karena semua tas mereka sudah dikemas. Dia mengingatkannya bahwa satu-satunya alasan mereka menunda rencana adalah karena Karl muncul dan bertanya apakah dia benar-benar ingin mereka naik perahu dan menuju ke tengah laut dalam cuaca seperti itu. Basto mengatakan bahwa dia juga ragu untuk menyerang batu sihir itu, dan Vale mengklaim bahwa akan menjadi keajaiban jika mereka bisa kembali hidup-hidup dari badai. Nordex mengatakan lebih berisiko mengirim tentara bayaran terdekat untuk bertempur karena mereka tidak tahu bahaya yang dimiliki batu sihir itu, dan dia mengklaim bahwa tindakan terbaik adalah mengevakuasi penduduk desa sebelum retakan itu aktif di malam hari. Tiar lalu menyarankan agar mereka tidak menyerang batu sihir awan itu, dan ini mengejutkan semua orang. Jadi, Vale mengingatkannya bahwa dia baru saja berkata mereka harus pergi menyelamatkan mereka. Untuk memperjelas, dia menjelaskan bahwa mereka tidak harus melawan batu sihir itu, melainkan melesat secepat mungkin untuk menyelamatkan putra gubernur sebelum kembali untuk meyakinkan semua orang di kota agar mengungsi. Basto mengatakan mereka mungkin bisa mencapainya, tetapi Vale berpendapat bahwa mereka tidak harus mencobanya hanya karena itu mungkin dan menyuruhnya untuk memikirkan semuanya matang-matang. Namun, Tyr menyuruhnya untuk mendengarkannya dan mengungkit fakta bahwa mereka adalah kelompok tentara bayaran pemula tanpa ketenaran atau uang. Ketika Vale bertanya mengapa dia tiba-tiba menunjukkan hal ini, dia berbisik bahwa gubernur itu kaya, mengingatkan mereka bahwa semua yang dia kenakan adalah emas dan dia tidak memiliki kerutan di wajahnya. Rupanya, dia mendengar selama percakapan antara nenek dan temannya di Jongnogu bahwa uang dapat digunakan seperti setrika untuk menghaluskan semua kerutan di wajah wanita. Dan dia memberitahu krunya bahwa gubernur akan sangat berterima kasih setelah mereka menyelamatkan putranya, sehingga dia pasti akan membalas budi. Di tempat lain, Mary Ann bangkit dari tempat tidur, dan dia terkejut ketika ajudannya memberitahunya bahwa Agavert akan pergi mencari putra-putranya. Setelah mengenakan jas hujannya, dia pergi ke pantai dengan 2 pejabat dan melihat Tyr dan pasukannya bersiap untuk menuju ke laut. Ketika dia bertanya mengapa mereka memutuskan untuk melakukan ini, Vale dan Basto menyatakan betapa terkejutnya mereka tentang betapa seriusnya Tyr menganggap kelompok tentara bayaran itu.
Dengan senyum di wajahnya, Tyr memberitahu gubernur bahwa mereka akan dapat menemukan putranya karena Basto ahli dalam mengemudikan perahu dan Vale memiliki mata yang tajam yang dapat melihat benda-benda dari jauh dan Marianne segera mulai menangis. Selama pertemuan mereka sebelumnya, Nordics adalah yang pertama setuju dengan ide Tyr dan dia menjelaskan kepada yang lain bahwa Marianne akan mewarisi kekayaan ketika Marquis saat ini meninggal karena keluarga Warville adalah salah satu yang terkaya di Ordo. Dia juga memberitahu mereka bahwa suaminya adalah seorang komandan kesatria berpangkat tinggi yang berarti menjalin hubungan dengan Mirian akan sangat menguntungkan bagi mereka. Kembali ke masa sekarang, saat kapal Agavert berlayar, orang-orang di pantai mendoakan keberuntungan bagi mereka. Tapi tiba-tiba, Karl datang dengan perahu yang lebih besar dan bertanya kemana mereka terburu-buru. Setelah menggunakan teropong untuk mengamati perahu itu, Rudy menyadari bahwa Death Hounds ada di dalamnya. Tetapi tentara bayaran di sekitarnya tidak terkejut karena mereka mendengarnya menyatakan akan melawan batu sihir itu sebelumnya. Saat perahu mereka semakin dekat dengan perahu Death Hounds, semua orang mulai panik bahwa itu bisa menyebabkan tabrakan yang dahsyat. Tetapi Tyr kesal karena Karl mencoba menyabotase timnya sekali lagi. Vale melihat Karl meneriaki mereka dari kapalnya dan bertanya-tanya apa yang dikatakannya. Tetapi Basto menyuruhnya untuk mengabaikan Karl. Dia kemudian bertanya apakah dia bisa melihat si kembar, tetapi ternyata kapal Karl menghalangi pemandangan. Bajingan itu tersenyum, menyadari bahwa tidak ada Raja Necromancer yang menghalanginya. Dia melirik Basto dan bertanya-tanya mengapa Basto terus muncul dan membuatnya kesal. Dia berencana jika Basto, petarung garis depan, mati di laut, maka kelompok tentara bayaran pemula seperti Agavert akan tamat. Dengan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk tetap pada rencana. Vale akhirnya melihat perahu si kembar dan menyadari bahwa perahu itu berlabuh di sisi batu sihir. Tyr yang tinggal di pelabuhan khawatir dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan karena jika dia memanggil kerangkanya untuk membantu, mereka hanya akan tenggelam karena tidak bisa berenang dan itu akan sia-sia. Dia cemas karena tidak bisa membantu teman-temannya dan dia bisa melihat Karl mencoba menindas Basto lagi. Marianne di sisi lain mengkhawatirkan anak-anaknya dan dia cemas setelah melihat retakan di atas batu sihir semakin besar. Sementara Nordics melihatnya dan percaya bahwa monster mungkin akan segera keluar, Tyr mondar-mandir ingin membantu tetapi tidak tahu caranya. Tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya dan dia melihat sosok tengkorak di awan berbicara tentang menunggunya. Sementara itu, Basto yang mengetahui bahwa perahu si kembar berlabuh di batu sihir, di mana arusnya paling deras, juga terkena arus. Vale menyadari betapa situasi mereka tidak menguntungkan, terutama dengan matahari terbenam dan Karl mengejar mereka, jadi dia menyarankan agar mereka pergi. Tetapi, Basto menguncinya dan bertanya tentang masa lalu Vale. Dia terus berbicara, tetapi Vale yang tahu apa yang dia inginkan, menyuruhnya untuk langsung ke intinya dan membawa mereka sedekat mungkin ke perahu si kembar sebelum ada yang mati. Di perahu yang dekat dengan batu sihir, salah satu si kembar kehilangan harapan dan menerima nasibnya. Tetapi yang mengejutkan, Vale menamparnya untuk menyadarkannya. Dan sebelum mereka sempat memperkenalkan diri, dia menyuruh si kembar untuk bangkit dan bergegas. Tepat pada saat itu, sebuah panah melesat ke arah mereka dan mengenai kapal. Lalu Karl meneriaki anak buahnya yang menembakkan panah itu untuk membidik menjauh dari mereka. Raoul bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga para tentara bayaran saling bertarung dalam kondisi yang begitu mengerikan. Tetapi Vale menjelaskan bahwa dia dan Basto adalah orang baik yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak seperti kelompok Death Hound. Raoul terkejut dan mengira Vale adalah seorang wanita. Meski begitu, Vale yang berpegangan pada batu sihir berteriak pada Raoul untuk naik ke kapal besar itu. Lagi pula, kembarannya sudah ada di sana. Sial baginya, kapal itu berguncang hebat sehingga dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Saat itulah dia melihat monster dari bawah laut dan pada saat itu, badai menghantam perahu dan dia segera terlempar oleh makhluk-makhluk itu. Raoul jatuh ke laut dan dia menyimpulkan semuanya sudah berakhir saat orang tuanya terlintas di benaknya. Tiba-tiba, sebuah kapal besar terbang ke atas, dan Raoul jatuh ke dalamnya. Dia kemudian menatap dalangnya, seorang gadis kecil berusia tidak lebih dari 4 tahun, yang memegang roh-roh gelap dan mengumumkan bahwa dia datang untuk menyelamatkannya.
Roh-roh itu mengelilinginya dan serempak bertanya padanya tentang perintahnya. Jadi Tyr memerintahkan mereka untuk menghukum musuh Basto. Karl terkejut melihat kapal sebesar itu muncul entah dari mana. Karl bertanya kepada anggota krunya kapal apa itu, dan mereka memberitahunya bahwa itu milik Raja Necromancer. Dia merasa tidak percaya Tyr bisa mencapai mereka karena dalam persiapan untuk mengejar si kembar, Deathhound telah menghancurkan semua kapal, hanya menyisakan perahu yang ditumpangi Basto, dan itu agar mereka bisa menghancurkannya sampai mati. Dia marah dan menggeram pada Agafert, tetapi yang mengejutkan anak buahnya jatuh ke tanah dan mulai gemetar. Vale kemudian melihat Tyr di kapal besar dan memberitahu Basto dan Enzo. Beberapa menit yang lalu di pelabuhan, para pria berbicara tentang bagaimana Tyr mulai menghentakkan kakinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba sebuah kapal karam bangkit dari laut, dan tepat setelah itu jembatan kapal itu turun sendiri agar Tyr bisa naik. Dan ketika dia berbisik agar orang-orang naik, Mary Ann mengikutinya tanpa ragu-ragu, dan pada saat itu mereka menghilang menuju batu sihir. Saat ini Marian memeluk Raoul, dan saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berada di kapal, dia menangis dan memberitahunya bahwa kelompok Raja Necromancer membantu mereka. Terkejut, dia menatap Tyr dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar Raja Arwah. Saat melakukannya, Tyr menerima nasihat dari Grimnir, dan dia berteriak pada Deathhounds, memberitahu mereka bahwa jika mereka menyentuh arus kematian yang mengalir di sekitar kapalnya, dinginnya laut dalam akan menanamkan teror di jiwa mereka. Para pria yang disiksa oleh arwah itu menundukkan kepala mereka ketakutan sambil berteriak bahwa mereka akan mati. Namun, Karl melihatnya sebagai gertakan dan tidak percaya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semua anggotanya telah menghilang. Saat itulah sesosok arwah memanggilnya dan mengikatnya dengan kekuatan hantunya sebelum bertanya apakah dia menikmati mendorong suaminya ke jurang kematian tanpa henti dan juga mengubahnya dan penduduk desa menjadi umpan monster. Dari suara dan pernyataannya, dia menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Eve, jadi dia memohon padanya, mengatakan bahwa dia salah. Basto mendengarnya memanggil nama Eve dan bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi kemudian Vale kembali ke kapal hantu bersama Enzo. Takut dengan kemampuannya, Vale memujinya. Dan bahkan Basto yang naik terakhir mengkonfirmasi darinya bahwa dia melihat jiwa orang mati. Dia kemudian bertindak sebagai perantara untuk Grimnir, kapten kapal, menyampaikan pesannya dan menakuti manusia di kapal. Dia menjelaskan aturannya dan mereka menyaksikan Karl berjuang melawan Eve, memohon untuk hidupnya. Tyr mengungkapkan kepada Basto bagaimana Eve tidak bisa masuk surga. Dan ketika Eve melihatnya, dia meninggalkan Karl dan pergi menemuinya sebelum mengungkapkan bahwa dia terjebak di neraka sama sepertinya. Tapi ada dendam, tidak seperti Livia, putri mereka. Tyr kemudian angkat bicara memberitahu Basto bahwa Eve mengatakan dia tidak perlu khawatir karena Livia telah pergi ke tempat yang baik. Basto terisak setelah mendengar ini, dan Eve menghiburnya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin membebani Tyr lagi. Jadi, dia berterima kasih kepada Basto sebelum menarik Karl dari kapal, menyebabkannya jatuh ke mulut kraken yang mengerikan. Setelah pertempuran akhirnya selesai, Basto dan Vale mulai mengumpulkan tentara bayaran yang kalah yang tersebar di Geladak. Satu persatu, duo itu menyeret mereka bersama dan mengikat mereka dengan tali tebal. Tiba-tiba, salah satu dari mereka dengan putus asa memohon pada Basto, mengklaim bahwa mereka tidak ingin melakukan hal seperti itu padanya. Kesal, Vale memerintahkannya untuk menutup mulut, mengancam akan mengubahnya menjadi daging cincang jika dia terus mengoceh. Tidak lama kemudian, Tyr dengan santai mengungkapkan rute yang akan mereka ambil dalam perjalanan kembali dan menjelaskan bagaimana monster kehilangan kekuatan mereka saat menyentuh arus. Menurutnya, monster-monster itu menjadi bawahannya begitu mereka kehilangan nyawa. Menyaksikan Tyr dengan santai menciptakan batu sihir dengan senyum jahat, para tahanan panik dan Vale bergumam di bawah napas bahwa dia adalah seorang maniak. Sementara Basto terus mengikat para tahanan di kapal, Marianne berdebat dengan putra-putranya di pantai karena resolusi mereka. Yang mengejutkannya, Raoul dengan tenang menyatakan bahwa dia bermaksud untuk melanjutkan latihan pedang, dan Enzo mengangguk setuju mendukung rencana itu tanpa ragu-ragu. Marian segera protes, mengingatkan mereka mengapa mereka meninggalkan Ordo Ksatria dan pindah ke kota Mutiara sejak awal. Sejak ayah mereka meninggal, si kembar telah berjuang dengan kesedihan dan dia membawa mereka ke sana untuk melindungi mereka.
Akan tetapi Raul dengan tenang memberitahunya bahwa mereka tidak meninggalkan Ordok Satria karena kematian ayah mereka. Dan pernyataannya membuat Mariani benar-benar terpana. Di masa lalu, Ibu Marian duduk bersama si kembar di meja makan dan berbicara dengan mereka secara pribadi. Berharap cucu-cucunya tidak akan mati seperti ayah mereka. Dia dengan lembut membujuk mereka untuk mundur dari Ordok Satria dengan tujuan menyelamatkan Mariani dari keputusasaan. Setelah mendengar permintaan tulusnya, Raul dan Enzo dengan enggan menurutinya. Dan setelah mereka meninggalkan Ordok Satria, ibu mereka menjadi lebih bahagia. Kembali ke masa sekarang, Enzo menjelaskan bagaimana mereka memiliki ketakutan yang sama dengan nenek mereka saat itu. Saat dia berbicara, Mariani perlahan menyadari bahwa anak-anaknya benar. Raul dengan lembut menambahkan bahwa mereka tidak membencinya dan mereka juga tidak meletakkan pedang karena dirinya. Air mata memenuhi matanya saat dia merenungkan betapa si kembar sangat mirip dengan ayah mereka, baik dalam karakter maupun tekad. Selama berbulan-bulan setelah tragedi itu, dia sering bertanya-tanya apakah mereka telah kehilangan motivasi karena mereka berhenti berlatih dengan pedang mereka. Dia memilih untuk tidak menekan mereka agar terus berjuang, percaya lebih baik membiarkan mereka apa adanya. Sekarang dia mulai bertanya-tanya apakah ayah mereka akan kecewa dengan cara dia menangani semuanya. Tiba-tiba, Mary Ann menangis, mengatakan bagaimana dia membebani mereka dengan kecemasan alih-alih mendukung mereka. Raul dengan lembut memegang tangannya dan meyakinkannya bahwa hanya dengan bersama mereka sudah lebih dari cukup sebagai dukungan. Enzo melangkah lebih dekat dan memeluknya dari belakang, menjelaskan bahwa mereka berhenti berlatih karena berharap menghindari pedang mungkin akan membuat segalanya lebih baik, tetapi sayangnya itu tidak berhasil. Tak lama setelah itu, Mary Ann bertanya, apakah mereka akan bergabung dengan Ordok Satria Suci? Tetapi yang mengejutkannya, si kembar mengungkapkan niat mereka untuk bergabung dengan Agavert. Terkejut, Mary Ann mempertanyakan keputusan itu, dan Enzo memutuskan untuk memberitahunya bagaimana ayahnya kehilangan nyawanya di perbatasan Ordo. Dulu, ketika 4 unit bergabung untuk menyerang batu sihir besar, batu yang lebih kecil muncul di dekat area pemukiman. Namun, area ini berada di luar perbatasan Ordo, dan sulit mendapatkan izin untuk menyerang batu sihir kecil itu karena para ksatria suci adalah pasukan keluarga kekaisaran dan gereja. Ayah mereka bersikeras untuk menghancurkan batu itu sebelum bisa melukai warga sipil. Dan meskipun para petinggi setuju dengan penilaiannya, keluarga kekaisaran menolak permintaan itu. Tanpa dukungan kekaisaran, ayah mereka bertarung tanpa cadangan yang layak. Selain itu, Enzo berbicara tentang lambatnya respons terhadap batu sihir yang muncul di kota Mutiara hari itu. Dibandingkan dengan keraguan itu, tindakan para tentara bayaran Agavert menunjukkan tekad yang jauh lebih besar. Di mata si kembar, tentara bayaran sekarang tampak lebih suci daripada para ksatria suci itu sendiri. Mendengar ini, Mary Ann mengakui bahwa mereka mungkin benar sambil membandingkan nekromansi Tyr dengan kekuatan suci. Tidak lama kemudian, kapal yang membawa para tentara bayaran kembali ke pantai kota Mutiara. Warga berkumpul di sepanjang garis pantai saat Raja Necromancer yang terkenal dan krunya mendekati pelabuhan. Ketika para kru turun dari kapal, orang-orang mulai berterima kasih kepada para tentara bayaran karena telah melindungi mereka. Namun, Nordex dengan sopan meminta kerumunan untuk mundur, menjelaskan bahwa Tyr butuh waktu untuk pulih. Awalnya Tyr bersikeras dia baik-baik saja, tetapi dia segera menyadari ada efek samping kecil. Basto segera menceramahinya tentang kelelahan Mana dan menasihatinya untuk beristirahat. Melihat kesempatan itu, Mary Ann secara resmi mengundang seluruh kru untuk rapat di kantor administrasi. Sebagai gubernur kota Mutiara, dia ingin secara pribadi berterima kasih atas tindakan mereka dan mengakui upaya mereka dengan layak. Setelah mendengar undangan Mary Ann, Tyr menjadi sangat bersemangat karena dia terlihat seperti seorang gubernur yang membalas kebaikan. Anggota Agavert lainnya setuju, dan saat mereka pergi, warga yang berkumpul terus bersorak dan berterima kasih dengan keras. Kekaguman itu membuat Tyr merasa hangat secara aneh di dalam hatinya. Saat mendengarkan orang-orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dia tiba-tiba teringat ayahnya. Dia diam-diam bertekad bahwa jika dia bisa melindungi orang asing seperti ini, maka dia pasti akan melindunginya juga. Di laut lepas, sebelum benua tengah, Tesitan berdiri di dek kapal besar sambil menatap cakrawala dengan linglung. Dia teringat momen aneh ketika seorang gadis kecil dengan gembira memanggilnya ayah dan menangis saat melihatnya. Bingung, Tesitan bercanda bertanya pada Alaric apakah dia punya anak rahasia di suatu tempat, tetapi Alaric bertanya-tanya ada apa dengannya. Tesitan setuju bahwa dia mengobrol omong kosong karena kelompok tentara bayaran mereka terdiri dari orang-orang yang tidak punya tempat lain untuk pergi. Tetap saja, dia terus memikirkan suara asingnya dan wajahnya yang berlinang air mata.
Dia khawatir tentang keselamatannya di pelabuhan dan berjalan ke kabin untuk meminjam alat komunikasi. Pelaut itu langsung mengenalinya sebagai pemimpin Trafalgar dan dengan sopan menjelaskan perlunya dia memberitahu keluarga kekaisaran sebelum mengajukan permintaan kepada gubernur kota Mutiara. Melihat urgensi dalam ekspresi Tesitan, pelaut itu memberinya akses dan Tesitan dengan enggan setuju untuk menurutinya meskipun dia benci menghubungi keluarga kekaisaran. Selagi dia melakukannya, pelaut itu dengan santai bertanya apakah Tesitan pernah mendengar tentang Raja Nekromansi dan memberitahunya tentang kunjungan kelompok tentara bayaran Agafert ke kota Mutiara. Menurut informasi yang dia terima dari pelaut termuda di kapal-kapal pelabuhan, Raja Necromancer misterius itu sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Saat pelaut itu terus menggambarkan penampilan Tyr persis seperti yang dilaporkan kepadanya, Tesitan membeku, tak percaya. Dia menjatuhkan komunikator dan informasi yang didapatnya dari desas-desus di sebuah pub muncul kembali di ingatannya. Berpikir dalam-dalam, Tesitan menyadari bahwa dia telah dipermainkan sepenuhnya. Sementara itu kembali di kota Mutiara, Tyr tertidur lelap dengan damai sementara anggota Agafert lainnya bertemu dengan putra gubernur di ruang resepsi di dalam kantor administrasi. Raul dan Enzo mencoba meyakinkan mereka untuk mengizinkan mereka bergabung dengan kelompok, mengklaim bahwa ada lebih dari yang terlihat dari mereka. Tanpa ragu-ragu, Fail menegaskan kembali betapa tidak bergunanya mereka dalam pertempuran laut sehari sebelumnya. Tetapi Raul bersikeras. Dia ingat betapa hebatnya keterampilan Fail selama cobaan itu dan menahan keinginannya untuk menjadi muridnya. Di sisi lain, Enzo mengakui kemampuan Basto dan berharap bisa belajar darinya. Si kembar bertanya apakah pemimpin tidak ingin bertemu dengan mereka karena mereka bukan apa-apa di matanya, tetapi anggota kelompok tahu bahwa Tyr yang berusia 4 tahun juga butuh istirahat. Tiba-tiba, Fail mengklaim sebagai favorit Raja Necromancer, tetapi Basto dan Nordex juga ikut nimbrung dengan alasan mengapa mereka semua berpikir mereka adalah favorit Tyr. Si kembar melihat mereka berdebat bolak-balik tentang masalah ini dan mereka menyimpulkan bahwa Tyr adalah penyihir hebat karena tentara bayaran terampil berdebat memperebutkan perhatiannya. Saat semua ini terjadi, pikiran Tyr melayang ke dalam mimpi yang aneh. Di ruang yang sunyi itu, suara teman-temannya tampak bergema samar, mengganggunya bahkan dalam tidurnya. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat makhluk aneh di samping tempat tidurnya. Dewa Laut, Seredin, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena mengganggu tidurnya. Setelah berterima kasih pada Tyr, dia menjelaskan bagaimana Tyr mengeluarkannya dari perangkap batu sihir. Tetapi setelah berpikir dalam-dalam, Tyr mengatakan tidak ada seorang pun di sana saat dia menyerang batu itu. Yang mengejutkannya, Seredin mengklaim dia tidak bisa melihatnya karena dia adalah batu sihir itu sendiri. Dengan pengungkapan itu, Seradine mulai menjelaskan asal-usulnya yang sebenarnya. Dia memberitahu Tyr bahwa dahulu kala dia ada sebagai makhluk seperti roh yang menguasai samudra barat sebagai raja lautnya. Terkejut, Tyr teringat roh-roh dalam permainan Hyunwoo dan bagaimana kakak laki-lakinya biasa membelikannya skin baru setiap hari. Setelah Tyr menerima bahwa roh benar-benar ada di dunia ini, Seradin dengan tenang menjelaskan sumber kekuatan mereka yang mengatur kekuatan alam. Namun, pohon induk tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi batu sihir. Tyr menanyakan tentang penyebab dan informasi lainnya, tetapi Seradin harus pergi karena sulit untuk mewujudkan diri selama itu. Sebelum pergi, Seradin memberitahunya tentang konsekuensi dari akar pohon induk yang membusuk. Saat percakapan mereka mendekati akhir, Seradin membentuk sebuah gelang dan memberikannya kepada Tyr. Dia mengungkapkan bahwa itu disebut gelang kelupaan yang diciptakan dari esensinya sendiri sebagai Raja Laut. Saat dikenakan, itu memungkinkan pengguna untuk menghapus ingatan tertentu dari seseorang hanya dengan menyentuh mereka dengan tangan yang memakai gelang itu. Mata Tyr berbinar karena gembira. Dia merayakan item tingkat legendaris yang baru saja dia terima, dan Seradin berharap itu akan berguna baginya. Sebelum dia benar-benar menghilang, Seradin mengklaim bahwa roh di dalam tas Tyr akan membantunya menemukan orang yang dia cari. Tetapi Seradin menghilang sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak detail. Terpana, Tyr perlahan menyadari bahwa Kamang bukanlah monster boneka, melainkan roh yang bisa membawanya kepada ayahnya. Kemudian pada hari itu, Tyr menuliskan rencananya yang meliputi menemukan ayahnya di tanah kelahirannya, meneliti identitas Kamang dan kebenaran tentang batu sihir.
Berpikir mendalam tentang tugas kedua, Tyr membayangkan hal-hal yang dikatakan Saradin padanya sebelumnya dan bertanya-tanya apakah semua batu sihir adalah roh. Karena tidak dapat memverifikasi ini, dia memutuskan untuk tidak mengambil kesimpulan karena batu sihir lain yang diserangnya kosong. Dengan itu, dia menambahkan tugas lain di jurnalnya, yaitu menemukan pohon induk dan menyelidiki batu sihir lainnya. Sambil menatap entry di jurnalnya, Tyr tiba-tiba melayang ke dalam kenangan masa taman kanak-kanaknya. Untuk sesaat, dia berharap bisa kembali ke kehidupan sederhana itu. Meskipun dia menyukai Basto, Veil, dan Nordex, dia masih merindukan guru-guru TK-nya dan teman-teman yang biasa bermain dengannya. Segera perutnya mulai keroncongan. Merasa lapar, Tyr memutuskan untuk menemui yang lain, agar mereka bisa pergi mencari makan di kantor administrasi. Dia keluar dari kamarnya tanpa berpikir dan langsung memeluk kaki Veil seperti anak kecil yang bersemangat. Sambil dengan riang berbicara tentang batu sihir, dia tiba-tiba menyadari wajah kaget mereka. Berbalik, dia menyadari putra-putra gubernur, Raul dan Enzo, ada di dalam ruangan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia lupa mempertahankan persona Raja Necromancer. Sebelum situasinya memburuk, Veil dengan cepat menggendong Tyr dan memerintahkan si kembar untuk tetap di tempat. Dia bergegas kembali ke kamar Tyr dengan Basto dan Nordex mengikuti di belakangnya. Enzo dan Raul membeku tak percaya saat mereka melihat semuanya terjadi. Dan setelah diskusi singkat, mereka menyadari bahwa Raja Necromancer adalah seorang anak kecil yang lucu. Di dalam ruangan, Tyr menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah merusak segalanya. Ketiga tentara bayaran itu menatapnya tanpa daya, tidak yakin bagaimana harus merespons. Karena tidak menduga hasil ini, Vale, Basto, dan Nordex memikirkan cara agar eksposur Tyr tetap minimal. Basto mencatat bahwa itu bukan salah Tyr dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memenangkan hati putra-putra gubernur. Sementara itu, Tyr membayangkan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Jika Raul dan Enzo menyebarkan berita itu, orang-orang akan mengutuk mereka karena memaksa anak berusia 4 tahun bekerja sebagai tentara bayaran dan seluruh kelompok mereka bisa dibubarkan. Tyr memikirkan solusi karena dia tidak akan bisa menemukan ayahnya jika itu terjadi. Tiba-tiba, dia teringat gelang pelupaan yang dia dapatkan dari Serendin dan memutuskan untuk mencobanya. Dia menyarankan untuk menghapus ingatan si kembar, tetapi ide itu mengejutkan yang lain. Mendengar ini, Vale panik dan menolak mentah-mentah ide tersebut. Dia menceramahi Tyr, mengklaim bahwa dia terlalu muda untuk melakukan hal-hal absurd yang dilakukan tentara bayaran. Menyadari bahwa Tyr telah menyaksikan terlalu banyak kekerasan untuk usianya, Basto menghela napas berat. Namun, Tyr bersikeras untuk mencoba kekuatan baru itu, dan Veil dengan cepat menangkapnya sebelum dia keluar dari ruangan. Veil mencoba menyadarkannya, tetapi Tyr meronta-ronta di pelukannya mencoba melepaskan diri agar bisa mengejar Raul dan Enzo. Tidak lama kemudian, Veil menyatakan dengan blak-blakan bahwa dia tidak akan membiarkan Tyr menjadi seorang pembunuh dan Tyr segera berhenti meronta. Membeku dalam kebingungan, Tyr bertanya apa yang dia bicarakan dan mereka terkejut saat menyadari bahwa mereka telah salah paham. Tyr menjelaskan kepada mereka tentang pertemuannya dengan Raja Laut dan gelang pelupaan yang didapatnya. Vale merangkumnya agar ceritanya masuk akal. Tyr mendeskripsikan penampilan Serdin dan Vale tiba-tiba teringat apa yang disebutkan Nordex beberapa waktu lalu. Kebetulan, Basto juga mengingatnya dan mengungkapkan bahwa berkah dewa di kota Pearl berasal dari Serdin. Tanpa ragu, Nordex mengonfirmasi bahwa dia adalah dewa lokal kota Pearl, dan setelah pertimbangan yang cermat, dia menyimpulkan bahwa Tyr menemukan sebuah relik. Relik ini dapat ditemukan selama pengepungan batu sihir ketika hasil rampasannya bukan inti monster. Namun, Nordex menambahkan bahwa kelompok tentara bayaran tidak diizinkan menyimpan relik ini untuk diri mereka sendiri. Dengan penjelasan itu, Vale menyadari bahwa para petinggi akan ingin mengambilnya dari Tyr. Dia teringat sebuah insiden di mana gereja mengambil relik yang ditemukan oleh Ordo Ksatria Suci, dan Nordex menambahkan contoh lain. Dia menceritakan bagaimana kelompok Trafalgar, satu-satunya kelompok tentara bayaran dalam sejarah yang diketahui menemukan relik, secara sukarela menyerahkannya kepada gereja. Basto menebak bahwa gereja menekan Trafalgar untuk menyerahkannya. Setelah mendengar semua ini, Tyr menyarankan untuk menghapus ingatan si kembar. Tetapi Veil mengungkapkan bahwa mereka ingin bergabung dengan Agavert. Dia kemudian mengusulkan agar mereka menerima si kembar dan memberitahu identitas Tyr sesuka mereka. Konsekuensinya, jika mereka memutuskan untuk meninggalkan kelompok nanti, mereka bisa menghapus ingatan si kembar saat itu. Dengan cara ini, mereka dapat memperbesar kelompok mereka dan mencegah penyebaran rumor.
Masih terlihat gelisah, Tyre bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka diam-diam melarikan diri. Vale mengakui bagaimana mereka jadi lebih jarang bekerja karena teman-teman tulang Tyr, dan Basto meyakinkannya bahwa mereka cukup mampu untuk menyadari jika ada yang mencoba menyelinap pergi. Setelah mendengar kepercayaan diri mereka, Tyr akhirnya santai dan setuju untuk mengikuti rencana itu. Beberapa saat kemudian, kelompok itu kembali ke ruang resepsi di dalam kantor administrasi dan duduk bersama Raul dan Enzo. Setelah beberapa penjelasan, si kembar mencatat tentang kebangkitan awal Tyr, atribut gelapnya, dan alasan publik harus tahu tentangnya. Selain itu, si kembar juga membicarakan tentang mantra bersyarat yang diberitahukan kepada mereka, yang memastikan identitas Tyr tidak akan terungkap. Vale kemudian mengingat eksperimen mereka sebelumnya dengan gelang itu. Selama pengujian, mereka menemukan bahwa hanya Tyr yang dapat mengaktifkan kekuatannya. Selain itu, alih-alih langsung menghapus ingatan, dia dapat menempatkan kondisi yang akan memicu sihir itu nanti. Menyadari potensi relik semacam itu, Vale akhirnya mengerti mengapa gereja terobsesi untuk mengumpulkannya. Setelah menjelaskan semuanya, Basto bertanya kepada si kembar apakah mereka bersedia menerima kondisi tersebut. Vale menambah tekanan dengan menyuruh mereka berpikir sangat hati-hati sebelum menjawab. Aura tak menyenangkan yang dipancarkannya membuat Tyr khawatir karena dia terlihat seperti orang jahat. Tanpa ragu, Raul dan Enzo menerima kondisi tersebut dan Vale meminta Tyr untuk melakukan tugasnya. Setelah itu, Tyr memegang tangan Raul dan segera memasuki ingatannya. Dia dengan cepat menemukan ingatannya yang melibatkannya dan menetapkan kondisi sesuai dengan saran Vale dan Basto sebelumnya. Sepertinya, saat dia membenci Tyr atau meninggalkan Agavert, dia akan melupakan segalanya tentang identitas asli Tyr. Ketika mantranya selesai, Raul terlihat normal dan mengatakan dia tidak merasakan perbedaan apapun. Enzo kemudian meminta Tyr untuk merapalkan mantra yang sama padanya juga. Sebelum Tyr melanjutkan, Vale memintanya untuk menempatkan kondisi itu padanya, mengatakan itu akan menjadi jaminan meskipun dia tidak berniat meninggalkan Agavert. Basto langsung setuju dan meminta perlakuan yang sama. Melihat ketulusan mereka, Tyr memutuskan untuk menjadikannya sumpah persahabatan abadi mereka. Namun, dia melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari bahwa Nordics tidak dapat ditemukan dimanapun. Kekhawatiran mulai merayap ke dalam pikirannya karena Nordics baru saja ada di sana beberapa saat yang lalu. Keesokan harinya, Nordics diam-diam mengunjungi kamar Tyr dan menemukannya duduk dengan nyaman di tempat tidur sambil mengunyah sepiring makanan penutup. Ketika dia menyadarinya, Tyr segera bertanya kemana dia pergi sehari sebelumnya. Alih-alih menjawab langsung, Nordics segera menyarankan untuk memberitahu Marian tentang identitasnya karena kekuatannya terlalu besar untuk disembunyikan selamanya. Dia menambahkan bahwa gereja akan mulai menelitinya begitu mereka menemukan reliknya dan dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Begitu, gereja dan keluarga kekaisaran memusatkan perhatian padanya. Untuk membantunya memahami bahayanya, Nordex menggunakan referensi Doraemon sebagai contoh dan Tyr berbicara tentang bagaimana Doraemon yang legendaris membuat orang lebih kuat. Yang mengejutkannya, Nordex mengungkapkan bahwa seseorang mungkin memperlakukannya seperti boneka. Bingung, Tyr bertanya bagaimana mungkin karena dia bukan dalang, dan dia mulai mendaftar kemungkinan lainnya. Menggunakan skenario seperti sandera, hipnosis, dan obat-obatan, Nordics bertanya apakah dia yakin bisa menghentikan itu semua sendirian. Melihat keraguannya, Nordex dengan lembut menyarankan untuk meminta bantuan dari keluarga Wafril. Di kantor gubernur di gedung administrasi, Mary Ann bertemu dengan Tyr dan bertanya apa yang ingin dia katakan padanya. Setelah penjelasan, Mary Ann mencatat bahwa Tyr telah merapalkan sihir, bersyarat pada anggota kelompoknya dan niatnya untuk menyembunyikan identitasnya sampai dia menemukan ayahnya. Tanpa ragu, Mary Ann meraih tangannya dan setuju untuk mendukungnya. Dia memutuskan untuk melakukannya di belakang layar dan juga mengangkat Tyr sebagai putri angkatnya karena mereka sekarang berada di situasi yang sama. Mendengar ini, kata-kata itu membangkitkan banjir kenangan dari masa-masa Tyr di taman kanak-kanak. Dia teringat kehangatan orang dewasa yang merawatnya dan kebahagiaan sederhana yang pernah dia kenal. Dikuasai oleh emosi, air mata mulai terbentuk di matanya. Mary Ann dengan lembut memuji Tyr karena menangani beban yang begitu besar di usia yang begitu muda dan berjanji untuk mendukungnya mulai sekarang. Tyr akhirnya santai dan mulai mengeluh tentang banyak hal, seperti anak normal pada umumnya.
Mary Annie tertawa pelan dan menanggapi seperti seorang ibu yang menenangkan putrinya. Selama percakapan mereka, Mary Ann mengakui bahwa dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk mengirim putra-putranya kembali ke pertempuran suatu hari nanti. Sekarang setelah Raul dan Enzo bergabung dengan kru Tyr, dia merasa lega. Melihat perasaan tulus Marian, Tyr berjanji akan menjaga putra-putranya, dan Marian berterima kasih padanya dengan tulus. Malam itu, Tyr berbaring diam di tempat tidurnya dan merenungkan semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa Nordex benar telah mendorongnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada Marian. Sambil memegang liontinnya, Tyr dalam hati berharap bisa menjadi lebih kuat. Dalam hatinya, dia bahkan berharap batu sihir akan lenyap sepenuhnya dari dunia, agar orang-orang seperti Bastow dan Marian tidak perlu merasa sedih lagi. Dengan pemikiran itu, dia perlahan-lahan tertidur. Beberapa hari kemudian, Tyr dan kru Agavert berkumpul di luar kota saat mereka bersiap untuk berangkat. Kelompok itu kagum dengan kereta mewah dan perbekalan yang disediakan oleh Marian. Dia menjelaskan bahwa kota Pearl masih berutang pada Tyr jauh lebih banyak dari sekadar isyarat kecil ini. Sementara anggota kelompok naik ke kereta, Marian menyempatkan diri untuk berbicara dengan putra-putranya dan menanyakan tentang perjalanan mereka. Raul memberitahukan tujuan mereka dan niat mereka untuk mendapatkan pedang di distrik senjata. Begitu mendengarnya, Mary Ann bergegas masuk, membuat Raul dan Enzo bingung. Tak lama kemudian, dia kembali dengan pedang suaminya. Karena pedang ini berisi wasiatnya, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Raul karena dia kidal seperti ayahnya. Setelah itu, kedua bersaudara itu mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mereka dan pergi. Saat kereta berangkat, Tyr dan Marian saling melambaikan tangan dan Tyr berjanji akan berkunjung lagi. Kemudian pada hari itu Marianne kembali ke kantornya dan mulai menulis surat. Tampaknya dia sedang menanyakan tentang seorang ksatria suci yang membuat nama besar untuk dirinya di masa lalu. Dalam surat itu, dia menambahkan beberapa ciri fisik orang yang dimaksud. Dia memiliki rambut hitam dan mata campuran warna hijau dan coklat. Mary Ann juga menyertakan perilakunya yang terlalu serius tapi pendiam dan namanya yang tidak biasa, Kim Yong-soo. Kebetulan, kelompok Trivago mengalahkan monster yang mereka temui di sepanjang jalan, dan Tessitin tertawa histeris sambil menebas mereka. Di sisi lain, surat Marian sampai ke pihak yang dituju, dan seorang wanita bangsawan bertanya-tanya tentang isinya. Di pihak kelompok Agavert, Enzo membaca surat itu dan berpikir keras karena dia tidak dapat mengingat Kim Yong-soo di Ordok Satria Suci.